Saat ini, dia bukan lagi seorang master jiwa, tetapi seorang pandai besi. Seorang master tempa level 4 yang telah stagnan selama 3 tahun, tetapi selalu menempa dirinya sendiri dengan tenang. Tiba-tiba, dia membuka matanya dengan kasar, menekan tombol dengan tangan kirinya, dan warna merah perak berat perlahan naik. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam, dan seluruh orang tampak menjadi tinggi dan lurus pada saat ini. Roh, Ki, dan roh bergabung menjadi satu dalam sekejap, dan kilau di matanya cerah. Orang kecil ini luar biasa, kata Cai Tua kepada Zuozi. Zuozi secara alami melihatnya, ini sedikit dari sikap semua orang, ini adalah udara yang bagus, seharusnya dengan guru yang baik. Dari posturnya saat ini, dia dapat melihat bahwa fondasinya sangat kokoh. Mari kita lihat seberapa banyak yang dapat dia lakukan. Saya mendengar bahwa di antara talenta muda terbaik dari Asosiasi Pandai Besi, ada seorang gadis kecil bernama MU11 yang merupakan pandai besi level 4 sebelum berusia 20 tahun. Saya tidak bisa mengatakan itu, saya juga akan pergi ke Asosiasi Pandai Besi untuk mencari seseorang untuk melatih mereka dengan baik. Latih si kecil ini dan kirim dia ke level itu sebelum dia berumur 20. Tang Wulin memulai. Tangan kiri Thousand Forge Immersion Silver Hammer dengan ringan mengetuk Immortal Silver di depannya, membuat 3 suara, ding, 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 dan suara yang tajam menarik perhatian semua orang. Kemudian mereka melihat bahwa tubuh Tang Wulin setengah jalan, dan sepasang palu perak 1000 tempa benar-benar terayun pada saat yang bersamaan. Mulai dari betis, gaya ditransmisikan ke pinggang, lalu ke punggung, lengan, pergelangan tangan, dan palu perak. Palu tempa perak dengan 2 tangan menghantam bagian bawah dengan semburan udara yang keras, seperti meteor yang menggerakkan bulan. Orang baik? Apakah ini penempaan, atau apakah dia akan membongkar platform penempaan ini? Boom! 2 raungan terdengar pada saat yang sama, dan seluruh meja tempa membuat 2 raungan yang keras, dan kaca di ruangan itu bergetar karena suara itu bergetar. Sebuah cahaya melintas di mata Zuozi, dan aura aneh keluar darinya pada saat Tang Wulin mengerahkan kekuatannya, dia tanpa sadar mengerutkan kening, dan samar-samar merasa bahwa dia terpengaruh. 2000 palu perak tempa memantul, dan kekuatan kejutan balasan yang besar tampaknya mendorong tubuh Tang Wulin untuk bergerak. Tubuhnya berputar dan palu ganda jatuh lagi. Boom! Ada 2 suara keras lagi. Jika Anda mendengarkan dengan cermat, Anda masih dapat mengetahui bahwa pada saat yang sama saat 2 suara keras ini muncul, ada juga suara gemuruh yang halus. Entah itu raungan yang keras atau rendah, pada saat raungan itu memberi orang rasa ritme yang aneh. Ketukannya sangat liar dan suaranya juga memekakkan telinga, tetapi rasa ritme hanya membuat orang bersemangat. Tidak mudah tersinggung. Boom, 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 boom. Tubuh terus berputar, palu yang ditimbang seperti palu, dan setiap kali berusaha sebaik mungkin. Setelah palu yang berat jatuh, Shen Yin didorong untuk menyesuaikan sedikit. Sudutnya tepat setiap saat, dan volumenya menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Zuozi sedikit mengernyit, dan menoleh untuk bertanya pada Lao Cai dengan suara rendah, "Pernahkah kamu melihat metode penempaan ini?" Bagaimana saya ingat bahwa penempaan-tempaan tidak seperti ini? Wajah Cai Lao juga menjadi sedikit aneh, itu tidak benar. Metode pandai besi biasa, tetapi kelihatannya tidak asing. Saya harus tahu metode palu ini. Kelihatannya sangat liar, tetapi sebenarnya rumit, dan apakah Anda mendengarnya? Pria kecil ini juga sangat ahli dalam menggunakan palu. Ya, palu susun memiliki efek khusus, dan dapat ditumpuk 2 kali. Ini adalah atribut langka dan terbaik yang dapat dia kendalikan sepenuhnya. Dalam beberapa kali ini, dia memiliki level pandai besi tingkat 3. 13 tahun, penempaan tingkat ketiga guru, Asosiasi Pandai Besi telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam kerahasiaan. Senyuman muncul di mata Zuozi, dan dia berkata dengan tenang, lagi pula itu adalah murid dan cucuku. Cai Tua memutar matanya, milikmu, bagaimanapun juga. Jangan ambil gadis itu dariku. Zuozi mendengus, saya juga murid saya. Sejauh Anda berada dalam ketegangan ini dengan orang lain, saya pikir tidak mungkin baginya untuk menyembah Anda sebagai guru. Anda adalah orang berdosa, Anda diampuni, dan Anda tidak dapat hidup. Saat mereka berbicara, kecepatan tempat Tang Wulin semakin cepat, tubuhnya terus berputar, palu gandanya terayun, seperti angin puyuh, dan dia terus membaptis logam dengan palu yang berat. Untuk sesaat, nafas seluruh orangnya seperti menjadi kasar. Dan kepingan perak yang dibenamkan itu menyusut dengan cepat,
Cahayanya sendiri semakin terang, teksturnya berangsur-angsur menjadi halus dan teratur, dan gemuruh berangsur-angsur menjadi tajam. Ini jelas merupakan efek dari peningkatan kualitas logam itu sendiri secara terus-menerus. Meskipun tiga tetua Shrek kuat, mereka bukan pandai besi. Jika Mu Chen ada di sini, dia pasti akan merasa luar biasa. Tang Wulin menyelesaikan proses penempaan 100 hanya dalam 10 tetes palu. Palu gandanya semakin cepat hingga jatuh ke 48. Boom, raungan keras naik ke langit disertai cahaya perak. Setiap orang yang hadir sepertinya mendengar sorakan dari bidak Shen Yin. Cahaya perak Shen Yin itu sendiri seperti naga, dan telah naik 3 kaki penuh, dan itu bertahan lama. Palu ganda Tang Wulin ditarik ke sisinya. Matanya benar-benar berubah menjadi ungu, dan pada saat yang sama, 2 cincin roh ungu di bawah kakinya naik pada saat yang bersamaan. Ribuan penempaan masih hidup, dunia kelas 1? Li Tua, yang tidak mengatakan sepatah kata pun, berkata tanpa berpikir, matanya penuh dengan keterkejutan. Meskipun Zuo Xi dan Cai Lao bukan master tempa, sebagai ahli top di daratan, mereka memiliki pemahaman tentang penempaan, dan mereka tidak bisa tidak menatap kosong pada pemandangan ini. Thousand Forge Second Grade adalah pandai besi tingkat 4. Thousand Forge ini hidup, alam tingkat pertama, puncak tingkat keempat. Ini mengejutkan mereka lebih dari kekuatan tempur dan kemampuan komando Tang Wulin sebelumnya. Bukankah ini monster? Itu hanyalah monster, dan tidak ada monster lagi. 2 sinar cahaya ungu berwujud menyembur 3 inci dari mata Tang Wulin. Langkah geser di bawah kakinya sudah mencapai sisi Shen Yin. Kedua palu dengan ringan menyentuh Qiang Yin dengan suara yang jelas dan manis. Ding ding. Qian Duan Shen Yin juga mengeluarkan suara, ding ding, seperti tanggapan terhadap Tang Wulin. Tang Wulin mulai berkeliaran di sekitar Qiang Yin, berlawanan dengan penempaan kekerasan sebelumnya. Palu dropnya sangat ringan sekarang, tetapi dia dapat dengan jelas melihat bahwa ada kelembutan di palu ganda. Bai Guang jelas merupakan kekuatan jiwanya sendiri. Pada saat yang sama, rumput perak biru dengan tenang dilepaskan dari kakinya, dan kemudian perlahan-lahan berputar ke atas, membungkus perak tebal yang panas, asap terus naik, dan rumput perak biru bergetar dalam pembakaran. Tetapi ekspresi Tang Wulin tetap tidak berubah, dan dia terus mengetuk dengan lembut. Kalian berdua akan bersenang-senang. Li Tua menghela nafas dan melirik Zuo Xi. Zuo Xi menoleh dan menatapnya, bagaimana menurutmu? Li Lao berkata dengan suara yang dalam, anak ini benar-benar mencoba penempaan spiritual. Saya berani mengatakan bahwa dia adalah jenius paling kuat dalam sejarah industri penempaan. 13 tahun, Forge Vault saya belum pernah mendengar tentang puncak. Namun, penempaan spiritual berbeda dengan penempaan 1000. Penempaan Ling adalah proses memadukan kehidupan dan logam, menggunakan jiwa bela dirinya sendiri sebagai jembatan untuk menghidupkan logam. Logam itu hidup, dan itu adalah tingkat pertama dari 1000 penempaan. Itu hanya hidup. Menjadi hidup dan memiliki kehidupan adalah proses perubahan kualitatif. Ini membutuhkan banyak dukungan kekuatan roh. Pelatihan spiritual normal membutuhkan setidaknya guru roh 4 cincin untuk mencoba, dan peluang kegagalan sangat tinggi. Gao. Setiap latihan spiritual adalah ujian besar bagi para master jiwa, karena melibatkan kekuatan jiwa mereka sendiri, vitalitas, dan proses pencampuran dengan logam. Ini menguras pikiran besar-besaran. Anak ini memiliki kultivasi yang tidak memadai, tetapi hampir tidak ada dia hanya memiliki 2 lingkaran kekuatan roh ketika dia mencoba penempaan roh. Begitu dia gagal, pikirannya akan rusak parah. Jika itu adalah jenis trauma yang tidak dapat dipulihkan, bersenandung, kalian berdua akan baik-baik saja. Jika masa depan tempaan anak ini hancur, Feng Wu Yufei tidak bisa bekerja keras denganmu. Ekspresi Zuo Xi berubah, kalau begitu bisakah kamu menghentikannya sekarang? Li Tua menggelengkan kepalanya, tidak, dia sudah mulai berkomunikasi dengan makhluk. Mencoba membimbing kepingan 1000 perendaman perak yang ditempa ini untuk memiliki vitalitas. Jika diganggu atau diubah menjadi iblis, saya khawatir itu akan dibunuh secara langsung. Sekarang, kami hanya bisa berdoa agar reaksi anak itu tidak terlalu parah. Itu semua untuk menyalahkanmu. Zuo Xi menatap Cai Tua dengan ganas. Penatua Cai tidak menunjukkan kelemahan apapun, bukankah kamu menghentikan saya? Siapa yang tahu bahwa pandai besi itu sangat mesum? Siapa yang tahu bahwa pria kecil ini adalah monster, dan dia benar-benar dapat mencapai tingkat kelima? Untuk percakapan beberapa tetua Shrek, Tang Wulin tidak tahu, dia benar-benar tenggelam dalam dunia komunikasi kehidupan saat ini. Ribuan tempa memiliki semangat, memberikan spiritualitas Shen Yin,
Ketika spiritualitas ini muncul, ia menggunakan Wuhun sebagai jembatan untuk berkomunikasi dan membantunya membentuk kehidupan. Inilah proses penempaan spiritual. Dengan jiwa sebagai palu, jiwa bela diri sebagai pemandu, pikiran dan jiwa seperti satu, menempa semua makhluk. Ini untuk penempaan spiritual. Bab 282 Satu langkah ke surga. 10.000 jiwa. Penempaan roh dan penempaan 1000 secara kualitatif berbeda. Sama seperti kata perlengkapan perang itu tidak buruk, kekuatannya sama dengan langit dan bumi. Penempaan roh memungkinkan logam untuk menyublim, dan menyublim ke alam lain. Ahli penempa yang memasuki tingkat penempaan spiritual tidak lebih lemah dari pembuat mecha dan perancang mecha pada tingkat yang sama. Bahkan lebih jarang. Setelah penempaan spiritual selesai, selama ada satu pekerjaan penempaan spiritual, ia akan menjadi guru penempaan tingkat kelima. Langkah ini adalah yang terpenting bagi setiap pandai besi. Pada awalnya, Meng Tian membayar harga yang tak terhitung jumlahnya sebelum berhasil mengambil langkah ini. Apa yang tidak diketahui Tang Wulin adalah bahwa alasan mengapa Meng Tian tidak menerima misi tingkat tinggi adalah karena penempaan roh meninggalkan luka tersembunyi di awal yang membutuhkan penyembuhan bertahun-tahun. Jika Mu Chen ada di sini, dia pasti tidak akan diizinkan untuk mencoba pelatihan spiritual yang menghabiskan terlalu banyak pikiran seseorang. Untungnya, dibandingkan dengan pandai besi biasa, atau dibandingkan dengan pandai besi dengan level yang sama, kekuatan mental Tang Wulin lebih unggul. Dengan lebih dari 200 kekuatan mental, dia dapat mengontrol semuanya dengan tenang dan berkelanjutan. Penuh perhatian. Dia sekarang tenggelam dalam proses komunikasi dengan Shen Yin, dan dia bisa merasakan kegembiraan dan kepengecutan dari Shen Yin. Tampaknya sedikit takut untuk mengambil langkah itu, dan Tang Wulin ingin membimbingnya keluar dari langkah penting ini. Satu langkah ke surga. Wan memalsukan makhluk. Menempa jiwa, itu adalah pertukaran dan komunikasi yang konstan. Dengan setiap hentakan cahaya, ia mempertahankan spiritualitas Qianjin Shen Yin, dan kekuatan jiwa disuntikkan, membuatnya menghasilkan kehidupannya sendiri. Ini seperti budidaya binatang jiwa, 10 tahun binatang jiwa, tidak ada celah antara kebijaksanaan binatang biasa, dan 100 tahun binatang jiwa sudah memiliki tingkat spiritualitas tertentu. Pada milenium, vitalitas mereka akan memiliki lompatan kualitatif, dan pada saat yang sama, kebijaksanaan secara bertahap tumbuh. Dan makhluk jiwa 10.000 tahun, kebijaksanaan tidak kurang dari manusia. Binatang buas tingkat tinggi lebih kuat, tidak hanya karena energi mereka sendiri, tetapi juga karena kebijaksanaan mereka. Hal yang sama berlaku untuk logam, semakin spiritual, semakin banyak peningkatan diri. Terjadi perubahan kualitatif. Sebuah pemandangan aneh mulai muncul. Potongan perak tebal yang ditempa Qiang yang telah menyusut begitu banyak, terus-menerus bergetar di bawah ketukan lembut Tang Wulin, dan cahaya perak yang meledak dari atas secara bertahap mulai berubah. Lapisan moire berputar lembut seperti pusaran air, dan volumenya menyusut secara alami dengan sendirinya, dan cahaya perak yang muncul darinya mulai menjadi semakin intens. Ini berarti komunikasi antara Tang Wulin dan dia lancar, dan hubungan telah berhasil dibuat di antara keduanya. Sekarang terserah padanya apakah dia dapat menjaga hubungan ini, terus menyebabkan perendaman dan perubahan perak, dan akhirnya menyelesaikan proses sublimasi. Kekuatan jiwa terus-menerus disuntikkan ke dalam Shen Yin melalui transmisi rumput perak yang berdebar dan biru, dan keterampilan surga yang mendalam dari Tang Wulin dengan keras beroperasi, menambah konsumsinya sendiri. Tapi Shen Yin itu seperti jurang maut, terus-menerus melahap kekuatan jiwanya, memenuhi kebutuhan. Harus berhasil, agar semua orang dapat masuk Akademi Shrek bersama-sama. Apapun yang terjadi, Anda harus berhasil sendiri. 3 tahun pelatihan dan 3 tahun akumulasi semuanya terungkap pada saat ini. Di bawah obsesi yang kuat, Tang Wulin sepenuhnya mendorong potensinya. Dia telah mampu menempa satu peringkat sejak lebih dari 2 tahun yang lalu, dan dia telah diasah dalam 1000 penempaan selama beberapa tahun. Dapat dikatakan bahwa dia adalah eksistensi puncak di antara pandai besi tingkat 4, dan satu-satunya perbedaan adalah kekuatan jiwa. Kalau tidak, dia bisa mencoba penempaan roh sejak lama. Pada saat ini, dalam kondisi di mana potensinya dirangsang, setiap kali dia menjatuhkan palu dan berkomunikasi dengan Shen Yin setiap saat, itu tepat, menyebabkan Shen Yin terus mengalami perubahan yang luar biasa. Perubahan ini membimbingnya untuk tampil lebih baik sementara dia dan Shen Yin terus berkomunikasi. Jika ini terus berlanjut, ada kemungkinan berhasil. Selama penempaan spiritual, hal yang paling ditakuti adalah hubungan dengan logam langka akan putus, dan pembangunan kehidupan tidak akan berlanjut.
Begitu itu terjadi, logam langka tersebut akan langsung kehilangan spiritualitasnya dan menjadi logam biasa, yang bahkan bukan 1000 tempaan. Inilah sebabnya mengapa Ling Forging menghabiskan banyak sumber daya. Saya tidak tahu berapa banyak pandai besi yang terjebak di tingkat penempaan spiritual, dan mereka tidak dapat menyelesaikannya dalam hidup mereka. Selain kualitasnya sendiri, uang tidak bisa mengimbangi. Tingkat keberhasilan keluarga besar dalam membudidayakan pemalsu roh relatif tinggi karena mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk menghancurkan mereka, dan mereka menghancurkan tempaan roh. Kecepatan mengembara semakin cepat dan lebih cepat. Jika dia tidak dapat menemukan hantu dan bayangan, prosesnya akan lebih lancar. Sayangnya, poin kontribusinya semua digunakan untuk ditukar dengan hal-hal spiritual semacam itu, tidak cukup untuk pengetahuan unik sekte Tang. Api perak menjadi semakin makmur, dan volume perak yang tenggelam semakin kecil dan semakin kecil. Di bawah pengaruh nyala api ini, palu perak tenggelam 1000 tempaan Tang Wulin juga memancarkan cahaya perak, dan ada garis darah samar di atasnya. Jejak yang ditinggalkan oleh pengorbanan darah Tang Wulin untuk Thousand Forging. Bertahun-tahun dia menempa dengan palu perak tenggelam Qianggan ini, entah sudah berapa kali dia menempa Qianggan Yipin. Hal ini memungkinkan palu perak 1000 tempa perendaman itu sendiri berkembang secara diam-diam di bawah pengaruh pengorbanan darah, dan sekarang berada di tingkat 1000 tempa kelas 1. Pada saat ini, ketika mereka mengetuk keping perak tebal itu, mereka juga memiliki komunikasi yang bagus, dan bersama dengan keping perak tebal itu, mereka berubah tanpa terasa. Sehingga, jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa ukuran palu perak 1000 tempa perendaman di tangan Tang Wulin juga diam-diam menyusut, dengan setiap pukulan, itu akan menjadi sedikit lebih kecil dan cahaya di atasnya akan lebih kuat. Kekuatan jiwa dikonsumsi terlalu cepat. Setelah hanya 10 menit pelatihan spiritual, kekuatan jiwa Tang Wulin hampir mencapai titik terendah. Tanpa kekuatan jiwa sebagai jembatan, pelatihan spiritualnya tidak dapat dilanjutkan. Komunikasi sangat lancar, tetapi begitu kekuatan spiritual terputus, komunikasi akan terputus. Jika roh menempa gagal, keping perak yang berat ini akan menjadi produk limbah. Pada saat itu, jika sudah memiliki spiritualitas tertentu, ia akan meledak dengan dendam yang kuat, yang akan melawan pemalsuan. Bahkan jika itu adalah Master Roh 4 Cincin, akan membutuhkan waktu lama untuk pulih dari serangan balik seperti itu, belum lagi Tang Wulin hanya memiliki 2 cincin untuk diolah. Itu mungkin luka serius yang tidak bisa disembuhkan. Bagaimana melakukan? Kekuatan jiwa hampir habis, tetapi penempaan spiritual belum selesai. Sepotong perak yang berat ini mulai memiliki aura kehidupan, seperti kehidupan kecil yang dibesarkan dengan sendirinya. Perlu lebih banyak vitalitas untuk menyelesaikan siklusnya sendiri dan membangun kehidupannya sendiri. Sistem itu tidak bisa diganggu, dan tidak bisa diganggu dalam hal apapun. Memikirkan hal ini, Tang Wulin tiba-tiba membuat langkah luar biasa. Dia tiba-tiba memukuli tangan kirinya, memegang sepasang palu perak yang berat dengan tangan kirinya dan terus memukul, sementara tangan kanannya langsung menekan perak yang berat itu. Hei! Asap putih naik, telapak tangan Tang Wulin bergetar hebat, suhunya sangat tinggi. Jika itu orang biasa, sentuh saja seperti ini, dan panas ribuan derajat bisa melelehkan tubuhnya. Tapi Tang Wulin tidak. Telapak tangannya hanya asap putih yang mengepul. Pada saat yang sama, rumput biru perak memudar dengan cepat, digantikan oleh lingkaran cincin roh emas dan sisik emas di lengannya. Minumlah! Teriaknya lantang, dahinya sudah berkeringat, sakit parah, dan lemas akibat habisnya kekuatan jiwa, seakan ditekan paksa olehnya dalam minuman mendadak ini. Komunikasi berlanjut, tetapi energi dan darahnya sendiri yang menggantikan kekuatan roh. Disertai minuman pecah, pakaian bagian atas tubuhnya tiba-tiba meledak, memperlihatkan tubuh yang kuat. Semua orang dapat melihat dengan jelas, sisik berbentuk berlian emas menutupi lengan kanannya, menyebar ke bahu dan dada kanan. Di bawah restu dari tubuh naga emas, sisik-sisik ini mengeluarkan cahaya yang cemerlang. Sisik emas tangan kanan Tang Wulin naik dengan kabut keemasan, menyelimuti perak tebal, dan pada saat yang sama, dia terus berjalan mengelilingi Shen Yin, dan palu ganda kirinya terus membentur sisi Shen Yin. Bab 283 Semangat Menempa Kesuksesan. Di saat kekuatan darah menggantikan kekuatan jiwa, Tang Wulin jelas terasa vitalitas Shen Yin akan segera menghilang, dan pada saat itu, seluruh hatinya terangkat ke tenggorokannya. Namun, saat dia menekan tangan kanannya ke atas, sebelum timbangan muncul, darahnya mengalir keluar dari pembakaran.
Anehnya, darah ini sepertinya menyegel vitalitas Immortal Silver, dan itu hanya menstabilkan vitalitas yang berada di ambang kehancuran. Naik. Energi dan darah Tang Wulin berkerumun, dan cahaya perak Chen Yin yang semula cemerlang tiba-tiba menambahkan lapisan emas samar dan cincin merah samar. Ganti kekuatan jiwa dengan darah. Ketiga serek tua saling memandang, hanya kejutan tersisa di mata mereka. Mata Tang Wulin cerah, sangat oke, energi darahnya sendiri benar-benar dapat menggantikan kekuatan jiwanya untuk penempaan spiritual. Jika bukan karena ketidaktahuan, timbangan dilepaskan lebih awal selama konversi sebelumnya, dan telapak tangan kanannya bahkan tidak akan terbakar. Ki dan darah menyembur keluar, dan kekuatan ki dan darah yang kuat meletus dari tubuh naga emas menyebabkan darah Tang Wulin mengalir, terburu-buru. Dengan suntikan ki dan darah, Shen Yin mulai berubah lebih cepat. Palu perak berat 1000 tempa di tangan Tang Wulin menyusut dengan kecepatan yang mencengangkan, tetapi anehnya, ketika itu mengenai keping perak berat lagi, keping perak berat itu justru memiliki efek membusuk. Setiap kali palu itu jatuh, tampaknya mereka akan menempel pada bagian dari perak yang tenggelam dan menyerapnya ke dalam palu perak yang tenggelam 1000 tempa. Bahkan Tang Wulin sendiri tidak mengharapkan pemandangan aneh ini, tetapi dia hanya bisa melanjutkan sekarang, karena dia jelas merasakan fluktuasi hidup yang sangat bahagia dari palu perak yang ditempa ribuan. Perasaan hubungan darah membuat rasa spiritualnya semakin jelas. Pengorbanan darah adalah akar dari situasi ini. Palu perak 1000 tempa miliknya pada awalnya dengan kualitas tertinggi, dan setelah pengorbanan darah, selama proses penempaan spiritual pertama ini, dia menyuntikkan energi dan darahnya sendiri untuk mempertahankan penempaan spiritual. Semua perubahan ini menyebabkan Thousand Forging Immersion Hammer berubah. Perak yang tenggelam di platform tempa semakin kecil, dan tangan kanan Tang Wulin terus-menerus ke bawah. Dan permukaan dari sepasang palu perak Thousand Forged Immersion miliknya mulai memiliki lapisan emas muda, dan pola moire juga berubah sesuai, dan gigi dan cakar terbuka, seolah-olah tekstur berbentuk naga muncul di atasnya. Konsumsi energi dan darah juga cepat, tidak lebih lambat dari konsumsi kekuatan jiwa sebelumnya, dan perasaan lemah yang kuat terus-menerus memengaruhi tubuh dan pikiran Tang Wulin. Bertekun, harus bertekun. Dia yakin bahwa apapun yang terjadi, dia bisa menciptakan keajaiban. Ding ding, ding ding, ding ding. Sebuah ketukan tajam dan tabrakan aneh membuat semua ini indah dan penuh ritme. Pada saat ini, semua orang yang hadir menyaksikan keajaiban yang akan datang. Cahaya perak yang cemerlang semakin lemah, tetapi emas samar bertahan di palu ganda Tang Wulin. Akhirnya, hanya sedikit perak yang tenggelam yang diserap. Tang Wulin mengguncang seluruh tubuhnya. Dengan, wow, dia menyemburkan seteguk darah, yang kebetulan jatuh di lapisan terakhir perak yang tenggelam. Menarik tangan kanannya pada saat yang sama, kedua palu dipegang di tangan, dan mereka terbanting. Boom! Api emas naik ke langit seketika, naik lebih dari 5 kaki. Yang lebih aneh adalah nyanyian naga terdengar bersamanya, dan dalam api emas itu, sepertinya naga emas sedang berkeliaran. Cahaya keemasan yang mempesona dan fluktuasi yang penuh dengan nafas kehidupan memberi orang perasaan aneh yang tak terlukiskan. Itu jelas merupakan tubuh yang hidup, mengagumi dan menyemangati keberadaannya sendiri. Lahir. Ribuan penempaan memiliki semangat, 10.000 makhluk penempaan. Penempaan semangat. Api emas bertahan selama lebih dari 10 detik sebelum perlahan-lahan membusuk. Tang Wulin menatap palu tempa di tangannya. Palu perak asli yang ditempa 1000 telah menjadi emas pucat. Semua awan polanya telah menghilang, dan digantikan oleh tekstur naga emas yang menjulang, yang bukan lagi perasaan hubungan darah, tetapi perasaan menyatu. Melihat kilatan cahaya keemasan di tangan Tang Wulin, dua palu tempa diam-diam bergabung ke telapak tangannya dan menghilang. Itu benar, itu menyatu ke telapak tangannya, bukannya menghilang ke dalam pemandu jiwa penyimpanannya. Penempaan semangat, terhubung dengan kehidupan. Setelah mencapai ranah penempaan spiritual, logam memiliki kehidupan, dan logam itu pasti akan melebur ke dalam keberadaan yang memberinya kehidupan, itulah sebabnya penempaan spiritual sangat berharga. Jika seseorang ingin memperoleh sebongkah besi tempa spiritual, maka ia sendiri harus membantu sang empu tempa. Ketika tempaan memasuki proses penempaan spiritual, ia perlu terus-menerus meneteskan darahnya sendiri untuk membantu penempaan spiritual dan membantu komunikasi kehidupan. Hanya dengan cara ini, ketika penempaan selesai, itu dapat sepenuhnya terintegrasi dengannya, menjadikannya bagian dari tubuh. Ini juga menjadi alasan mengapa ketika Wu Changkong menggunakan baju perang, baju besi perang muncul langsung dari tubuhnya. Ribuan makhluk terhubung satu sama lain.
Logam menjadi bagian dari tubuh, dan perlengkapan perang menjadi perpanjangan dari tubuh seperti jiwa bela diri. Hanya dengan cara ini ia bisa menjadi baju perang yang benar-benar kuat. Itu adalah bagian dari jiwa bela dirinya. Kekuatan armor perang satu kata itu bagus, dan juga sangat ringan. Namun, hanya di ranah baju besi perang dua karakter, roh yang menempa benar-benar menyatu dengan tubuh, ini adalah baju besi pertempuran yang sebenarnya, dan itu memiliki efek amplifikasi yang nyata, karena itu sendiri menguat, dan itu sendiri adalah bagian dari roh. Penempaan roh berkembang, Fang adalah penempaan jiwa, dan penempaan Qian tidak bisa berkembang menjadi penempaan roh. Inilah perbedaan antara baju besi perang satu kata dan baju besi perang dua kata. Hanya dengan mencapai ranah armor perang dua karakter, Master Armor pertempuran sebenarnya memiliki kemungkinan tak terbatas. Palu tempa meleleh ke tubuhnya, dan tubuh Tang Wulin juga kehilangan dukungannya dan jatuh langsung ke tanah. Xie Xie adalah yang tercepat, dan dia bergegas ke punggung Tang Wulin dengan satu langkah, memeluknya. Tang Wulin saat ini, tetapi wajahnya seperti kertas emas. Napas lemah. Jiwa itu kelelahan, dan vitalitas serta konsumsi darahnya sangat besar, menyebabkan dia jatuh koma. Old Chai dan Zuoxi saling memandang. Dia berhasil. Mata Zuoxi juga sedikit tumpul, berhasil. Berhasil menyelesaikan penempaan spiritual. Bengkel roh berusia 13 tahun, ahli bengkel tingkat 5. Dengan kata lain, itu adalah master tempa. Apakah ini lebih dari monster? Bakat spesial semacam ini, bahkan Akademi Shrek pun akan berbondong-bondong. Ini pasti eksistensi yang bisa menjadi pengrajin ahli di masa depan. Di seluruh benua, saat ini hanya ada satu pengrajin ahli. Inilah sebabnya, bahkan di Akademi Shrek, sebagian besar Master Armor pertempuran teratas hanya memiliki 3 karakter, karena tidak ada armor pertempuran 4 karakter tanpa master pengrajin. Jika Akademi Shrek dapat memiliki pengrajin ahli sendiri. Semua Master Armor pertempuran 3 karakter dipromosikan menjadi 4 karakter. Zuoxi menelan ludahnya, dan dia berjalan ke Tang Wulin dan memeluknya dari lengan Xie Xie. Tang Wulin benar-benar koma, wajahnya seperti kertas emas, kekuatan jiwanya, Qi, dan darahnya memudar, dan matanya tertutup rapat. Xie Xie mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Zuoxi. Tuan, apakah kita dianggap telah benar-benar lulus penilaian sekarang? Zuoxi mengangguk, lalu matanya bersinar, dan cahaya seperti pagi berbintang yang cerah keluar dari matanya. Ada kilatan cahaya di matanya, dan Xie Xie sudah terbungkus lampu merah dan dikirim ke samping. Cahaya merah yang dilepaskan darinya tampak seperti zat, memancarkan kilau seperti giok merah. Lampu merah ini penuh dengan keganasan, dan ketika muncul, itu membawa tekanan kuat kepada semua orang yang hadir. Lampu merah mengelilingi tubuh Tang Wulin, membungkus tubuhnya, dan menggantungnya di udara. Lampu merah di mata Zuoxi makmur, dan ada nyanyian naga samar dari lampu merah di sekitar tubuhnya. Lampu merah masih ada, nyanyian naga itu berangsur-angsur menjadi jelas, dan tubuh mengambang Tang Wulin berangsur-angsur berubah. Sepertinya dia dirangsang oleh cahaya merah, dan garis emas yang muncul sebelumnya muncul di permukaan tubuhnya, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, sekarang terlihat jauh lebih lemah. Tapi anehnya, garis emas itu sepertinya menyerap cahaya merah di sekitarnya dan menyatu dengan tubuhnya sendiri. Suara dunia mengeluarkan suara lembut, tapi tidak menghentikan transmisi lampu merah. Lampu merah yang kuat beredar di udara, dan setiap cahaya menjadi sangat jelas. Lampu merah selalu tetap padat, dan jika bukan karena garis emas di tubuh Tang Wulin, dia bahkan tidak akan bisa melihatnya di dalamnya. Lao Chai berjalan perlahan ke arah Guyu. Guyu sudah mengepalkan tinjunya saat ini. Dia menatap Tang Wulin dalam cahaya merah dengan mata berkobar, dan bahkan tidak bereaksi terhadap kedatangan Chai Lao. Jangan berpikir bahwa kamu bisa melewatinya sekali dan untuk selamanya jika kamu melewatinya sekarang. Kamu tidak bisa menjadi Master Armor pertempuran sebelum usia 20, jadi jangan pernah berpikir untuk memasuki halaman dalam. Setelah mengatakan ini, Chai Lao berbalik. Guyu menutup telinga untuk kata-katanya, hanya berdiri di sana menatap Tang Wulin, matanya agak rumit, dan lebih banyak sakit hati. Pandangan Li Tua jatuh pada mereka bertiga, tetapi akhirnya berhenti pada Su Xiaoyan, dengan senyum di wajahnya, di belakang tangannya, dia juga pergi. Bab 284 Sekte Kelas Master Blacksmith. Karena lampu merah semakin banyak diserap, Tang Wulin garis emas juga semakin dalam, dan secara bertahap, sisik emas muncul, dan dia samar-samar bisa merasakan vitalitas dan darahnya mendapatkan kembali kekuatannya.
Cahaya di matanya menyatu, dan Zuosi mengangkat tangannya dan menunjuk, tubuh Tang Wulin perlahan mendarat di tanah, dan lampu merah seperti ikan paus panjang diambil kembali oleh Zuosi seperti ikan paus panjang. Tetapi ketika lampu merah hendak meninggalkan tubuh Tang Wulin, pemandangan aneh muncul garis-garis emas di tubuh Tang Wulin mengeluarkan nyanyian naga yang dalam, bahkan menghisap lampu merah dan tidak membiarkannya pergi. Ekspresi Zuosi tiba-tiba menjadi aneh, dengan lambaian tangan kanannya, seberkas cahaya melintas, memotong beberapa lampu merah yang tersisa, dan sebagian besar ditarik kembali, hanya beberapa di permukaan tubuh Tang Wulin. Semua orang bisa melihat dengan jelas kali ini, pola retikulasi emas di tubuh Tang Wulin menyerap cahaya merah di tubuhnya, dan kemudian sedikit tersedot ke dalam tubuh melalui kulit. Ini. Xie dan yang lainnya tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi Shen Yi bisa melihatnya. Dia dengan jelas mengerti bahwa ini menelan. Lampu merah itu adalah kekuatan jiwa dari dunia yang keruh. Dengan basis kultivasi guru, dapat dibayangkan bahwa kekuatan jiwanya akan terkondensasi, tetapi akan ditelan oleh seorang pria kecil dengan tidak lebih dari 2 cincin. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa kekuatan jiwa atau jiwa bela diri Tang Wulin sendiri menahan guru dalam beberapa hal. Tapi bagaimana ini mungkin? Anda tahu, jiwa bela diri guru adalah Ciulong, jiwa bela diri super mutlak, dengan darah naga sejati, bukan spesies subdragon. Dunia yang keruh menjentikan jari-jarinya, dan lampu merah jatuh di dahi Tang Wulin. Tang Wulin bersenandung dan perlahan membuka matanya. Saat ini, dia hanya merasakan bahwa seluruh tubuhnya hangat dan lembut, dan dia merasa nyaman yang tak terlukiskan. Perasaan ini tidak berlalu untuk waktu yang lama. Kelemahan sebelumnya menghilang, meskipun ki dan darah di tubuh belum pulih sepenuhnya, kekuatan jiwa telah kembali ke kondisi puncaknya, dan dalam operasi alami, ki dan darah disesuaikan dan perlahan pulih. Berbalik dan duduk, dia menyentuh kepalanya. Sepertinya wajahnya masih sedikit pucat. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan darahnya untuk melakukan penempaan spiritual, tetapi dia akhirnya selesai. Tuan. Melihat dunia yang bermasalah, Tang Wulin buru-buru berdiri dan memberi hormat. Zuosi berkata dengan tenang, kalian, ikut denganku. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Guyu berlari ke Tang Wulin dengan cepat, membantunya berdiri, dan bertanya dengan suara rendah, bagaimana kabarmu? Tang Wulin menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Guyu menghela napas. Kenapa kamu harus bertarung seperti itu? Tahukah kamu bahwa kamu sangat berbahaya sekarang? Jika cerukan lebih serius, itu akan melukai asal. Tang Wulin hanya tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mereka berempat berjalan keluar dari gedung pengajaran utama di bawah kepemimpinan Zuosi dan Shen Yi. Zuosi tampak berjalan sangat lambat, tetapi mereka berempat harus mengumpulkan kekuatan jiwa mereka untuk berlari cepat untuk mengimbangi. Kemana perginya ini? Tang Wulin berlari di garis depan, dan dia masih memikirkan tentang roh yang baru saja menempa di benaknya. Kali ini juga bisa dikatakan sebagai berkah terselubung. Awalnya, dia tidak akan menyerang penempaan roh sampai dia mencapai level 30. Namun di luar dugaan, memanfaatkan kesempatan ini, ternyata benar-benar selesai. Kepingan perak berat itu berhasil ditempa oleh roh, tetapi karena palu tempanya juga merupakan perak tempa yang berat, dan ada pengorbanan darah, setelah penempaan ini, keping perak berat itu diserap oleh palu perak berat tempaannya sendiri. Melihat telapak tangannya, Tang Wulin bisa merasakan dengan jelas perasaan hubungan darah. Biasanya, tidak mungkin 1000 tempa untuk berkembang menjadi penempaan roh, tapi kali ini ada situasi khusus. Karena palu perak Qian Forge adalah pengorbanan darah pada awalnya. Dengan darah sebagai panduannya, sebenarnya ada perubahan dalam penyerapan dan transformasi palu perak berat 1000 tempa, yang akhirnya menjadi penempaan spiritual. Meskipun dia tidak punya waktu untuk menghargai kekuatan Spirit Forging Immersion Silver Hammer, itu pasti peningkatan yang sangat besar dibandingkan sebelumnya. Saya memberinya vitalitas, dan itu menjadi bagian dari hidup saya sendiri. Perasaan ini sungguh luar biasa. Selain itu, dia samar-samar merasa bahwa setelah latihan spiritual ini, kekuatan jiwanya meningkat, dan hubungan antara kekuatan darah dan kekuatan jiwanya menjadi lebih harmonis. Faktanya, secara logika mustahil untuk menyelesaikan penempaan spiritual berdasarkan basis kultivasi kekuatan jiwanya, dan pada akhirnya bisa diselesaikan, bagian terakhir ini sepenuhnya didukung oleh kekuatan darah dan energi. Dengan cara ini, kekuatan ki dan darah, atau energi khusus milik Raja Naga Emas yang terkandung dalam darahnya sendiri, setara dengan keberadaan energi alternatif. Dengan bantuan cincin roh darah emas,
Ketika dia berada dalam keadaan tubuh naga emas, dia dapat sepenuhnya menggunakan energi ini untuk meningkatkan efektivitas tempurnya. Oleh karena itu, sepertinya dia memiliki dua cincin, tetapi dengan ki dan cincin roh darah ini, sebenarnya adalah tiga cincin. Pada saat yang sama, penempaan spiritual juga membutuhkan keyakinan yang teguh, hanya dengan dukungan keyakinan akhirnya saya bisa menyelesaikannya. Penempaan spiritual pertama adalah yang terpenting bagi pandai besi. Setelah pengalaman ini, akan jauh lebih mudah untuk melakukan penempaan spiritual di masa depan. Tidak akan ada tingkat kegagalan yang tinggi. Tentu saja, Tang Wulin tidak akan mencoba latihan spiritual lagi, dan lebih baik tidak mencoba sampai kultivasinya mencapai ring ketiga. Terlalu menyakitkan untuk memiliki kultivasi yang tidak mencukupi. Seperti yang dikatakan Guyu, tidak setiap kali keberuntungan begitu baik. Jika cerukan berlebihan dan tidak dapat dikembalikan, akan merepotkan. Namun, keberhasilan penempaan spiritual juga berarti bahwa ia akhirnya memasuki tingkat master tempa lainnya. Pandai besi tingkat Zongjiang. Tang Wulin bukannya tanpa rasa bangga di hatinya, bengkel ahli berusia 13 tahun adalah bengkel paling rendah dalam sejarah. Rekaman ini seharusnya dibuat sendiri. Dia percaya bahwa tidak ada yang bisa mencapai ini. Mereka berlari dengan liar di kota Shrek, dan akhirnya, dunia keruh di depan melambat, dan dari kejauhan, mereka melihat sesosok tubuh. Sosok tak tertandingi dan mandiri yang membuat mereka sangat akrab. Dia berlutut di sana, tapi pinggangnya masih tegak, dan rambut birunya yang panjang tersampir di belakang punggungnya, seperti patung. Guru! Tang Wulin berseru dan berlari dengan cepat. Ya, berlutut di sana, berlutut di depan gerbang, adalah guru mereka, pakaian putih dan pedang biru, menari di langit dengan es dan salju. Mendengar suaranya, Wu Changkong menoleh dan melihat Tang Wulin dan keempatnya berlari ke arahnya. Di saat yang sama, dia juga melihat Shen Yi dan dunia tinggi keruh seperti gunung yang menjulang tinggi. Melihat dunia yang keruh, tubuhnya tampak terkejut, dan pada saat ini, dia sangat kedinginan, tetapi pada saat ini, emosi yang sangat rumit muncul di matanya. Sebelum Tang Wulin dan yang lainnya datang ke depan, dia sudah membungkuk ke arah Zuoxi. Sentuh tanah tanpa bangun. 4 orang Tang Wulin berlari ke arahnya, memperhatikan Wu Changkong seperti ini, jantungnya bergerak, berjalan di belakang Wu Changkong, juga berlutut, dan membungkuk ke arah Zuoxi. Meski tidak tahu apa yang terjadi, namun menurutnya itu pasti benar. Xie Xie dan Su Xiaoyan sama-sama diberkati, dan mereka berlutut di samping Tang Wulin. Hanya Guyu, yang berdiri di belakang Tang Wulin, tidak berlutut, tetapi duduk di samping Tang Wulin. Langkah Zuoxi terlihat agak berantakan, dia tidak lagi ceroboh, tapi ekspresi wajahnya masih dingin. Berjalanlah ke Wu Changkong. Bangunlah. Terima kasih guru. Wu Changkong mengangkat kepalanya, dan di kedalaman matanya, ada ekspresi terkejut. Aku bukan gurumu. Aku tidak sebaik muridmu. Kata Zuoxi dingin. Wu Changkong menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Tapi kalimat berikutnya dari dunia yang keruh itu mengejutkannya tanpa bisa dijelaskan. Saya mengenali murid-murid ini. Wu Changkong terkejut ketika dia mengatakan ini, dan dia membungkuk lagi. Terima kasih guru. Dia mengenal gurunya dengan sangat baik. Karakternya keras kepala dan tangguh, dan tidak pernah kompromi. Dia bisa mengatakan hal seperti itu, bahkan jika dia tidak memaafkan dirinya sendiri, setidaknya dia punya kesempatan. Bab 285 Pulau Dewa Laut. Lingkaran mata Wu Changkong sedikit merah, dan dia tidak bisa tidak mengingat saat ketika gurunya belajar sendiri dengan keras tampak seperti seorang tuan seperti seorang ayah. Tapi dia... Ayo semuanya. Zuoxi mengerutkan kening, berbalik dan berjalan menuju halaman dalam Akademi Shrek. Guru, Wu Changkong tiba-tiba berteriak. Zuoxi berhenti. Saya salah. Wu Changkong mengucapkan 3 kata ini dengan sangat serius. Tubuh tinggi Zuoxi jelas kaku, dan kemudian dia melangkah ke halaman dalam. Wu Changkong hanya bangun, tetapi karena dia telah berlutut terlalu lama dan tubuhnya terhuyung-huyung, Tang Wulin buru-buru mendukungnya dan berjalan menuju halaman dalam Shrek bersama. Berjalan ke halaman dalam, rerumputan hijau ditutupi dengan banyak tumbuhan. Tidak jauh di depan, sebuah patung muncul di depan mereka. Sekilas Tang Wulin mengenali bahwa di antara patung-patung ini, ada 7 Shrek 7 iblis generasi pertama, dan mereka juga merupakan legenda dari sekte Tang. Di depannya ada 3 arca, ketiga arca tersebut terdiri dari 3 orang paruh baya, 2 laki-laki dan 1 perempuan.
Tang Wulin yang akrab dengan cerita Akademi Shrek langsung menduga bahwa orang-orang inilah yang seharusnya menjadi pendiri sejati Akademi Shrek, yang di tengah disebut Flander, dekan generasi pertama Akademi Shrek. Pria ini adalah Yu Xiaogang, yang disebut Master. Ini adalah guru leluhur Tang San. Yang di kanan adalah Liu Erlong. Ketiganya disebut segitiga emas. Merekalah yang menciptakan Akademi Shrek di satu tangan dan membawanya ke depan di bawah upaya bersama generasi 7 setan Shrek dari Tang San. Zuo Si berjalan ke patung itu dan berhenti sambil membungkuk. Wu Changkong dan Shen Yi juga memberi hormat. 4 Tang Wulin yang mengikuti tidak berani mengabaikan, dan mereka semua membungkuk dan membungkuk. Setelah melakukan ini, Zuo Shichai membawa mereka ke kiri ke jalan kecil. Saat ini, Tang Wulin menemukan bahwa di balik pepohonan tinggi terdapat danau biru. Danau itu sangat jernih, meskipun saat ini langit sedang larut, di bawah pancaran sinar bulan, danau itu berkilauan dan sinar bulan tampak jernih. Uap air yang samar bercampur dengan keharuman tumbuhan, memberikan rasa ketenangan dan keabadian. Sangat nyaman di sini. Tang Wulin langsung jatuh cinta dengan tempat ini. Zuo Si melambaikan tangannya yang besar, dan lampu merah menggulung, menelan semua orang. Tang Wulin bahkan merasa ada bunga di depannya, dan saat berikutnya mereka berada di tanah, mereka pasti sudah mencapai tempat lain. Ini adalah pulau kecil, danau berubah dari depan ke belakang. Pulau kecil. Apakah itu pulau Dewa Laut yang legendaris? Akademi Shrek memiliki legenda yang tak terhitung jumlahnya di benua Douluo, di antaranya tempat paling penting dan inti disebut Pulau Dewa Laut. Terletak di jantung Danau Poseidon di Akademi Shrek. Ada juga tempat bernama Pavilion Poseidon, yang merupakan tempat pengambilan keputusan tertinggi untuk Akademi Shrek dan Kota Shrek. Dapat dikatakan bahwa keputusan apapun yang dibuat di sini dapat mengejutkan daratan. Tang Wulin benar-benar tidak menyangka dia bisa datang ke Pulau Seagot dengan begitu cepat, itu luar biasa. Vegetasi di Pulau Poseidon lebih lebat, membuat orang merasa seperti memasuki hutan purba. Zuo Si membawa mereka ke pulau, membalikkan 2 bukit kecil, dan tiba di sebuah rumah kayu 2 lantai. Mendorong pintu dan masuk, lampu di rumah kayu menyala secara alami. Wu Changkong berhenti di depan pintu, dengan cahaya yang rumit di matanya, ini pernah menjadi rumahnya. Semua masuk. Suara dunia berlumpur terdengar. Wu Changkong menarik napas dalam-dalam, lalu menundukkan kepala dan melangkah masuk. Tang Wulin mengikuti dari belakang. Dekorasi di rumah kayu sangat sederhana, semuanya dari kayu. Zuo Si sudah duduk di kursi kayu. Shen Yi, bawa orang-orang kecil ini untuk melapor dan mendaftar besok. Tang Wulin, nilai pendaftaran sudah penuh. Yang lain dihitung berdasarkan nilai sebenarnya. Mulai sekarang, Anda adalah siswa yang sedang belajar di perguruan tinggi asing. Ya. Shen Yi buru-buru. Dijanjikan. Mata Zuo Si bergerak sedikit, menatap Wu Changkong dan berkata, kamu mengirim mereka, apakah kamu siap untuk pergi? Paf, Wu Changkong berlutut di tanah, guru, aku tidak pergi. Bahkan jika aku melakukan sesuatu di sini. Tukang terkenal, saya akan tinggal. Jangan pernah pergi lagi. Saya hanya punya satu permintaan, tolong izinkan saya mengurus kehidupan sehari-hari Anda. Saya telah memahami bahwa orang tidak dapat hidup untuk diri mereka sendiri. Saya salah saat itu, dan saya bersedia menggunakan masa depan sepanjang waktu untuk memperbaiki kesalahan saya. Guru, tolong pelihara saya. Saat dia berkata, dia menyembah lagi. Jika Anda mengatakan, sebelum kembali ke Akademi Shrek, dia masih memiliki sifat keras kepala dan kegigihan di hatinya. Tetapi ketika dia kembali ke sini, kembali ke kampus, melihat semua yang dia kenal, melihat perubahan rambut guru, jejak keterikatan terakhir di hatinya juga menghilang. Zuo Si tertegun, dia tidak menyangka Wu Changkong akan mengatakan hal seperti itu. Seperti yang dikatakan Tuan Chai, dia paling tahu tentang murid-murid yang dia ajar. Wu Changkong adalah seorang yatim piatu dan dibawa kembali olehnya selama pengembaraannya. Dia selalu berada di sisinya sejak saat itu. Zuo Si telah berkultivasi dengan keras sepanjang hidupnya, dan eksis dalam mengejar kesempurnaan, dia hanya memiliki sedikit murid, semuanya seperti anak-anaknya. Di antara murid-murid ini, favoritnya adalah Wu Changkong. Karena karakter anak ini terlalu mirip dia, sama keras kepalanya dengan dia. Saya juga suka mengejar kesempurnaan. Dengan karakternya yang keras kepala, dia benar-benar bisa mengakui kesalahannya, inilah yang tidak pernah diharapkan Zuo Si. Bagi Wu Changkong, mudah untuk membunuhnya, tetapi terlalu sulit untuk membuatnya menundukkan kepala. Guru. Shen Yi menyentuh dunia di sampingnya, matanya penuh permohonan.
Zuo Si dengan samar berkata, kalau begitu tinggallah. Saya masih kekurangan tukang yang bisa menyajikan teh dan mengantarkan air untuk membersihkan kamar. Wu Changkong sangat gembira, terima kasih guru. Tang Wulin dan yang lainnya bertukar mata diam-diam di belakang. Mereka semua adalah manusia, meskipun mereka tidak terlalu tua, mereka semua sangat pintar. Meskipun tidak jelas apa ketidaknyamanan yang terjadi antara guru dan guru, tampaknya guru yang tampaknya bermartabat dan keras kepala ini sebenarnya adalah orang yang suka berbicara keras. Terima kasih, Tuan. Terinspirasi oleh gerakan Tang Wulin, mereka berempat buru-buru berkata dengan hormat. Wu Changkong berdiri lagi, berjalan ke sisi Zuo Si dan berdiri diam, matanya yang biasanya dingin penuh dengan ekspresi. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin melihat gurunya terlihat sangat energik. Zuo Si mengangguk, dan berkata kepada Tang Wulin, Anda akan datang kepada saya seminggu sekali, dan saya ingin menguji Anda. Kondisi fisik Anda agak istimewa. Darahnya sangat kuat, tetapi semangat seni bela diri adalah rumput perak biru. Anda. Selama penempaan, saya dengan hati-hati merasakan tubuh Anda berubah. Anda bukan jiwa bela diri kembar, cincin jiwa emas lebih seperti kekuatan darah, dan itu ada dengan cara yang khusus. Menurut kekuatan Anda dan saya, itu agak dari asal yang sama. Menunggu Anda untuk menetap, datanglah kepada saya liburan minggu depan, saya akan membantu Anda memeriksa tubuh Anda. Ya, terima kasih guru. Tang Wulin sangat gembira, dia tidak dapat melihat bahwa gurunya pasti ada di srek perguruan tinggi memiliki posisi yang sangat penting. Zuo Si memandang Su Xiaoyan, Xie, dan Guyu, kamu harus bekerja lebih keras. Apa yang Cai Lao katakan barusan adalah peraturan perguruan tinggi. Karena kamu terlambat untuk ujian, kamu hanya dapat belajar di perguruan tinggi luar sebagai siswa yang bekerja. Di halaman, hanya ada satu situasi, dan itu adalah ketika Anda berusia 20 tahun, Anda dapat menjadi setidaknya master baju besi satu kata. Anda masih memiliki lebih dari 6 tahun, dan jalan masih panjang. Tetap di sini malam ini. Istirahat besok pagi, Shen Yi akan membawamu menjalani prosedur pendaftaran. Ya, terima kasih guru. Jelas sekali, Tang Wulin adalah orang paling penting di dunia membuat Xie dan yang lainnya sedikit iri, namun bagaimanapun juga, mereka kini telah berhasil masuk Akademi Shrek. Menjadi anggota Akademi Shrek sudah cukup membuat mereka bangga. Menjadi ahli baju besi pertempuran pada usia 20? Ini bukanlah tugas yang mudah. Karena, pertama-tama, mereka harus berkultivasi ke level Raja Jiwa 5 Cincin dalam 6 tahun ke depan, yang merupakan master baju besi pertempuran satu kata paling dasar. Zuo Si berdiri, berbalik dan berjalan menuju tangga. Shen Yi mengedipkan mata pada Wu Changkong. Wu Changkong tidak akan mengerti itu, jadi dia buru-buru pergi untuk membantu Zuo Si dan berjalan ke atas bersama guru. Zuo Si tidak melepaskan diri dari tangannya, membiarkannya menopang dirinya sendiri. Sepasang guru dan murid yang tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun, pada saat ini, tampaknya diam-diam dilepaskan. Melihat guru dan guru pergi, Su Xiaoyan mencondongkan tubuh ke dekat Shen Yi. Paman guru, ada apa dengan guru dan guru? Apakah banyak hal yang terjadi sebelumnya? Shen Yi meliriknya dan berkata, ini hanya konflik ide. Dalam arti tertentu, gurumu tidak salah. Namun, gurumu tidak salah. Semuanya disebabkan oleh perbedaan antara yin dan yang. Sekarang sudah dikatakan, semuanya baik-baik saja. Ayo pergi. Saya akan mengajak beberapa dari kalian untuk beristirahat. Tahukah Anda bahwa bahkan para murid di halaman dalam, hanya sedikit yang memenuhi syarat untuk Shanghai Shendao. Ini adalah keberuntungan Anda. Bab 286, Armor Pertempuran Imajinasi. Suasana hati Shen Yi jelas sangat baik, Wu Changkong dan Zuo Si menyelesaikan kontradiksi, dialah yang bahagia. Namun, Guyu, saya harus mengingatkan Anda. Perhatikan kepribadian Anda. Sangat mudah untuk dihancurkan ketika Anda terlalu tangguh, terutama di akademi. Banyak senior di akademi memiliki pengalaman benua Megatron. Di depan mereka, kami hanya kecil. Keberadaan sesepuh harus dihormati. Jika tidak, Anda tidak akan tinggal lama di sini, dan pada saat yang sama, itu akan mempengaruhi teman-teman Anda, mengerti? Guyu mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Tang Wulin meraih tangannya dan berkata, Guyu, paman tuan benar. Kamu terlalu impulsif hari ini. Sebenarnya, Cai Lao berada di tingkat keempat terutama untuk mencoba kekuatanku, dan aku tidak terluka. Tuan. Paman, bisakah kamu merepotkanku ketika aku melihat ke belakang, dan mengajak kami untuk mengakui kesalahan kepada Cai Lao?
Shen Yi menatapnya dengan sedikit terkejut, pria kecil ini terlalu dewasa. Dia tidak tahu bahwa Tang Wulin mulai belajar menempa ketika dia masih sangat muda, dan ajaran ayahnya juga memainkan peran yang sangat penting. Seiring bertambahnya usia, saya telah belajar di luar sendirian selama bertahun-tahun, dan saya memang jauh lebih dewasa daripada anak-anak pada usia yang sama. Terlebih lagi, dia adalah Kapten Shift 0, dan dia harus lebih memperhatikan teman-temannya. Secara alami, ada beberapa kualitas kepemimpinan. Dalam kelompok kecil mereka, 3 lainnya sangat diyakinkan olehnya karena ini. Guyu sedikit mengernyit dan mengatupkan mulut kecilnya, jelas sedikit enggan. Tang Wulin menatapnya dengan mata panas, aku tahu kamu untuk kebaikanku. Tapi, Guyu, kita adalah satu kelompok. Perilaku tidak pantas siapapun akan mempengaruhi semua pasangan. Sama seperti aku tidak mengatur waktu meditasi dengan baik kali ini. Itulah sebabnya semua orang hanya bisa menjadi siswa yang bekerja. Jangan egois. Chai selalu menyukai bakat Anda dan berharap menerima Anda sebagai murid. Ini sebenarnya adalah kesempatan yang sangat baik untuk Anda. Menjadi ahli baju besi tempur sebelum usia 20. Itu tidak mudah. Ini adalah kesempatan besar bagimu untuk memiliki guru tingkat atas seperti itu. Guyu akhirnya mengangguk di bawah tatapan tajam Tang Wulin, dan berkata dengan suara rendah, maaf, ini aku hari ini. Impulsif. Saya bersedia mengakui kesalahan saya kepada Chai Lao. Mendengar apa yang dia katakan, Tang Wulin tiba-tiba tersenyum dan memeluknya dengan tangan terbuka lebar. Itu benar. Wajah Guyu tersipu, tapi tidak mendorongnya. 6. Xie mendekat dengan ekspresi ambigu. Itu benar. Pada saat yang sama, dia membuka lengannya dan memeluk Guyu. Guyu menendang, ayo. Xie berkedip fleksibel dan berkata dengan marah, itu terlalu tidak adil bagimu. Mengapa Kapten bisa melakukannya? Guyu secara alami berkata, karena dia lebih tampan darimu. Kapten lebih tampan dari Anda. Suyan tidak melupakan pisau kecil yang ditusuk di samping. Shen Yi memandang mereka sambil tersenyum melihat mereka sekarang, dia tidak bisa tidak memikirkan dirinya sendiri. Dahulu kala, ketika saya pertama kali masuk sekolah, saya sama bebasnya dengan mereka. Baiklah, ayo istirahat lebih awal. Besok aku harus lapor. Kerja belajar murid, tapi itu tidak mudah. Ada makna yang dalam kata-katanya. Tidak terlalu banyak ruangan di bangunan kayu kecil ini, Tang Wulin dan Xie ditempatkan di satu ruangan, Guyu dan Su Xiaoyan. Mereka tidak pernah melihat guru itu lagi, dan mereka sangat lelah hari ini. Kembali ke kamar, mereka masing-masing bermeditasi dan beristirahat. Tang Wulin adalah orang terakhir yang memasuki meditasi. Duduk di tempat tidur, pikirannya bergerak, dan cahaya keemasan pucat keluar dari tangannya, dan palu perak penempa roh muncul di genggamannya. Terhubung oleh darah dan menyatu dengan tubuh, perasaan ini sungguh luar biasa. Mecha itu kuat, tetapi bahkan bagian terbaik dari mecha hanya bisa menjadi kelas 1. Itu adalah mekanisme teratas. Karena penempaan roh membutuhkan master jiwa untuk menyatu dengan logam, mecha sebesar itu mustahil. Mu Chen pernah memberitahu Tang Wulin bahwa meskipun penempaan sekarang tidak memiliki 3 profesi desain, produksi, dan pemeliharaan mecha, tampaknya penting. Namun nyatanya, menempa adalah tempat lahirnya baju besi perang. Justru karena kemunculan penempaan roh itulah prototipe baju besi pertempuran asli terbentuk. Mecha bervolume besar tidak dapat diintegrasikan, tetapi armor pertempuran seperti armor dapat dengan sempurna menyatu dengan master jiwa, sehingga meningkatkan diri melalui armor pertempuran itu sendiri. Keberadaan baju besi perang seperti master roh yang mengukir lingkaran sihir inti pada jiwa bela dirinya, mengenakan baju besi jiwa bela diri. Wu Hun akan menyublim sebagaimana mestinya. Sejak kemunculan armor pertempuran, efektivitas tempur seluruh umat manusia telah dinaikkan ke level yang sama sekali baru. Namun, setelah baju besi pertempuran ditemukan, manusia benar-benar memiliki keuntungan luar biasa atas makhluk jiwa, dan ini juga merupakan alasan penting mengapa makhluk jiwa hampir punah. Ketika organisasi Menara Penyebaran Roh didirikan, awalnya untuk mendamaikan hubungan antara manusia dan makhluk roh. Tapi dengan pendalaman studi menara transmisi roh, jiwa buatan muncul. Binatang jiwa tampaknya menjadi kurang penting. Menurut kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini dari organisasi Pagoda Penyebaran Roh, adalah mungkin bagi mereka untuk membuat cincin roh bahkan 100.000 tahun dalam waktu paling lama beberapa ribu tahun. Untuk dapat melakukan lebih banyak penelitian, Pagoda Penyebaran Roh telah memburu dan membunuh sejumlah besar makhluk roh sebagai objek percobaan dalam jangka waktu tertentu, yang juga mendapat dukungan dari Federasi.
Ini secara bertahap menyebabkan runtuhnya dunia binatang jiwa. Ada tekstur emas samar pada palu tempa perak, agak mirip tekstur emas seperti jaring yang muncul di tubuh Tang Wulin selama kultivasi. Pada saat yang sama, ada naga emas yang menjulang di setiap palu perak penempaan spiritual yang ditempa. Ini bukan pola, tapi pola hidup, berkeliaran di dalamnya. Ini jelas merupakan perasaan umum dari perpanjangan darah. Spirit tempa adalah memberikan kehidupan pada metal dan menjadikannya bagian dari tubuh seseorang. Jika mencapai ranah penempaan jiwa di masa depan, ia akan menjadi bagian dari jiwa bela dirinya sendiri. Menyelesaikan penempaan jiwa sama dengan menempa jiwa bela diri dan mendorongnya untuk menyublim. Oleh karena itu, pandai besi tingkat pengrajin suci adalah eksistensi teratas di seluruh benua, dan statusnya sangat dihormati. Statusnya bahkan tidak lebih rendah dari Master Armor Pertempuran 3 karakter. Karena tanpa mereka, tidak akan ada armor perang 3 karakter. Dan pengrajin ahli? Negara macam apa itu? Mu Chen tidak memberitahu Tang Wulin, karena dia sendiri tidak mencapai level itu, yang juga merupakan tujuan dari kerja keras hidupnya. Mengambil langkah penempaan spiritual berarti dia benar-benar dapat mempersiapkan kepemilikan perlengkapan perang di masa depan. Armor pertempuran 1 kata bukanlah yang diinginkan Tang Wulin, dia bahkan berharap dia bisa menempa armor perang 2 kata. Karena dia samar-samar merasa bahwa hubungan antara armor pertempuran dan tingkat kekuatan roh Master Roh itu seperti bisa melakukan penempaan roh, tidak mutlak. Basis kultivasi cincin keempat hanya dapat mulai mencoba penempaan jiwa, ini adalah situasi standar, karena kekuatan jiwa cincin keempat dapat mendukung cukup lama untuk memberi kehidupan. Dan ia melakukannya dengan 2 cincin, lahir dengan kekuatan supranatural dan kebugaran jasmani yang jauh melampaui orang biasa. Pada saat yang sama ia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang logam, ditambah dengan keberadaan cincin ki dan roh darah. Jika ini masalahnya, maka, ketika saya menjadi Master Armor Pertempuran di masa depan, akankah persyaratan kultivasi saya diturunkan? Setidaknya, bukan tidak mungkin untuk mencoba. Armor pertempuran tidak harus dibuat satu set lengkap pada satu waktu, tetapi harus diselesaikan satu persatu. Anda bisa mulai dengan bagian paling sederhana sendiri. Keberhasilan Ling Forging hari ini membuat Tang Wulin lebih percaya diri. Dia yakin bahwa jika dia hanya menjadi Master Armor Pertempuran, dia pasti tidak akan bisa menggunakan kekuatan roh level 50. Dengan adanya ki dan cincin roh darah, tingkat ke-40 mungkin bisa berdampak. Dan sekarang dia sudah bisa dipalsukan, mengapa repot-repot membuat baju perang? Bukankah itu buang-buang waktu? Penempaan roh dapat terus berkembang, dan baju besi perang 2 karakter adalah tujuannya. Saat itu, dia bisa menamai armor tempurnya dengan 2 kata. Bab 287 Mantou Hitam Dabu. Baju perang Guwu disebut Tianbing Wulongkong, yang memiliki apa nama dari baju perang itu? Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan seperti ini ketika dia memikirkan ini. Dia sangat menantikan hari itu. Saya tidak tahu kapan dia masuk meditasi, ketika dia bangun dari meditasi, matahari sudah bersinar melalui jendela. Waktu meditasinya agak lama malam ini, sehingga dia melewatkan waktu untuk membudidayakan murid sakti ungu. Namun, Tang Wulin dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwanya meningkat lebih cepat daripada sebelumnya. Bangun, pergi makan. Suara Xie datang dari samping. Tang Wulin bertanya dengan bingung, Xie, apakah kamu merasakannya? Xie mengangguk dan tersenyum, aku tahu kamu akan bertanya. Aku juga merasa pulau Seagot ini benar-benar luar biasa. Aura dunia di atas jelas jauh lebih kuat daripada dunia luar. Tak heran jika ada begitu banyak orang kuat di Akademi Shrek. Ini pasti terkait langsung dengan Pulau Seagot. Jika kita bisa terus berkultivasi di sini, kecepatan peningkatan kita pasti akan meningkat pesat. Ah, bagaimana kalau kamu menggiling Tuan? Bagaimana kalau membiarkan kami tinggal di sini? Tang Wulin berkata dengan marah, hal baik apa menurutmu? Shrek memiliki aturan Shrek. Ayo pergi, bukankah kamu mengatakan kamu ingin makan? Aku hampir mati kelaparan. Dia benar-benar makan 1 kali kemarin, roti kukus besar untuk tes ke-6. Nutrisi jauh dari cukup. Di ruang tamu di lantai 1, berbagai makanan diletakkan di atas meja kayu. Ketika Tang Wulin dan Xie tiba, semua orang sudah makan. Zuo Si menunjuk ke posisi di sebelahnya, Wulin, kemarilah. Oh. Tang Wulin setuju dan mendatangi Zuo Si dan duduk. Zuo Si mengangkat jarinya ke sebatang bambu di atas meja. Dengarkan Chang Kong berkata bahwa kamu bisa makan banyak. Coba saya lihat seberapa banyak kamu bisa makan di keranjang ini.
Di antara batang bambu, ada banyak hal gelap di kota, dan tidak ada bau, tidak hanya makanan, tapi juga tidak terlihat enak. Jumlahnya hanya beberapa lusin, yang masing-masing seukuran kepalan tangan. Bentuknya seperti roti kukus hitam. Tanggulin berpikir dalam hati bahwa poin ini tidak cukup untuk menyumbat giginya. Dia memeriksa dengan kedua tangan dan mencubit 4 di antaranya. Ia telah mengembangkan kebiasaan makan sejak lama, dan ia makan terlalu banyak. Jika ia makan dengan lambat, maka seluruh waktunya tidak akan terbuang percuma untuk makan. Dengan satu mulut, dia menggigit roti hitam itu. Sanggul hitam kukus ini lembut dan licin di mulut, memiliki rasa yang enak, tidak berasa, dan rasanya agak amis. Ini pasti tidak enak. Namun, Tanggulin hanya mengunyah 2 kali, dan ketika dia menelan roti hitam itu, wajahnya tiba-tiba berubah. Karena dia jelas merasakan perasaan hangat jatuh ke tenggorokannya dan memenuhi tubuhnya dalam sekejap. Kidan darah di tubuhnya sepertinya merasakan sesuatu yang baik, dan dia segera berkerumun. Kehangatan membuat rasa laparnya jauh berkurang. Darah di tubuh juga melonjak. Barang bagus. Ketika dia di Donghai College, dia juga makan setiap hari. Tentu saja, saya mengerti bahwa semakin bergizi ramuannya, semakin baik efeknya dalam menyehatkan darah. Semakin sedikit Anda perlu makan. Roti kukus hitam yang kelihatannya biasa-biasa saja ini ternyata yang paling bergizi dari semua yang dia makan meskipun saya tidak tahu apa itu pasti tonik. 3 atau 2 suap, 1 roti kukus hitam dimakan, dan kehangatan di perutnya begitu luar biasa. 4 roti hitam, beberapa suapan. Tanggulin menghembuskan napas dengan nyaman. Siang Suoshi tersenyum, memeriksa tangannya, dan meraih 4 lagi. Bisakah kamu benar-benar mencernanya? Tidak baik bagi tubuhmu untuk berbaikan. Zuoshi mengerutkan kening. Saya seharusnya bisa, terima kasih, guru. Tanggulin belum makan cukup kemarin. Dia kelelahan dan dipukuli. Pada saat ini, ada hal yang sangat baik sehingga dia tidak akan melepaskannya, dan memakannya dengan suapan besar. Zuoshi menatapnya dengan mata sedikit menyipit, perlahan-lahan, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Fluktuasi kidan darah di tubuh Tanggulin menjadi jelas saat dia makan lebih banyak, dan dia bahkan bisa mendengar napas. Suara darah mengalir, di saat yang sama, nafasnya sendiri juga mulai menjadi lebih kuat. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan roh, itu sepenuhnya perubahan yang disebabkan oleh kidan darahnya sendiri. Anak baik, darahnya luar biasa. Ketika Tanggulin makan 16 roti hitam, dia akhirnya berhenti dan kenyang. Nutrisi yang terkandung dalam roti kukus hitam ini terlalu mencukupi. Ia kini hanya merasa darahnya mengalir deras seperti sungai besar di sungai Yangtze, dan semangat serta energinya sudah mencapai puncak, bahkan menggerakkan kekuatan jiwanya untuk berlari ke arah yang berlawanan. Rasanya nyaman, tapi saya benar-benar tidak bisa memakannya lagi. Jika Anda memiliki jenis makanan enak ini untuk dimakan setiap hari, maka Anda akan lebih percaya diri untuk membuka segelnya. Tidak terlalu banyak, ini masalah tentu saja. Jika kamu bisa makan ini setiap hari dan memiliki persediaan yang cukup, setidaknya 3 segel berikutnya akan dapat menerobos tanpa bantuan harta surga dan bumi. Suara Tang Tua tiba-tiba terdengar di Tanggulin. Terdengar di hati saya. Tanggulin memandang Zuoshi dengan mata yang cerah. Guru, bolehkah saya makan ini setiap hari? Otot wajah Zuoshi sedikit bergetar. Istirahatlah. Setelah berbicara, dia berdiri dan kembali ke gedung. Naik. Tanggulin memandang Wu Changkong dengan curiga. Guru, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Wu Changkong memiliki ekspresi yang aneh. Shen Yi di sebelahnya telah berbicara. Ini adalah jatah 1 bulan untuk guru. Orang tuanya hanya ingin makan 1 kali sehari. Tahukah kamu, roti kukus hitam ini terbuat dari apa? Ini adalah jenis ikan khusus di laut dalam. Itu bukan makhluk jiwa, tapi ia hidup di laut dalam di bawah 3.000 meter, dan menanggung tekanan air yang sangat besar, sehingga menghasilkan nutrisi yang sangat tinggi. Di akademi, hanya tetua pavilion Dewa Laut yang memenuhi syarat untuk makan. Saya sudah makan sebagian besar. Saya ingin memakannya setiap hari. Kecuali jika semua bagian Elder Ge diberikan kepada Anda, jika tidak, itu pasti tidak akan cukup untuk Anda. Tanggulin menggaruk kepalanya tanpa daya. Kalau begitu simpan ini untuk tuannya. Shen Yi tersenyum, guru memintamu untuk mengambilnya. Kamu bisa mengambilnya. Orang tuanya tidak peduli tentang ini. Ketika dia beristirahat minggu depan, gurumu akan mengambilnya. Kemarilah. Kamu dapat melihat bahwa tuanmu dan orang yang lebih tua sangat menyukaimu. Kemampuanmu mirip dengannya.
Ya, setelah sarapan, Wu Changkong tinggal di rumah kayu, sementara Shen Yi membawa mereka berempat dan meninggalkan Dewa Laut. Pulau itu disebut perahu kayu kecil untuk pergi ke Danau Dewa Laut. Danau Poseidon lebih indah di siang hari. Di bawah sinar matahari, tampak seperti batu safir besar yang bertatahkan di sana, penuh dengan nafas kehidupan. Keluar dari Danau Poseidon, tinggalkan halaman dalam. Kembali ke gedung pengajaran utama di luar Akademi Serek. Setelah seharian penilaian kemarin, ujian masuk untuk sesi ini telah selesai. Shen Yi berkata kepada 4 orang saat mereka berjalan, sebagai siswa kerja belajar, Anda harus bekerja lebih keras daripada siswa biasa. Perbedaan terbesar antara siswa kerja belajar dan siswa biasa adalah bahwa siswa biasa menikmati subsidi perguruan tinggi dan hanya perlu membayar 100%. Uang sekolah 20 tidak apa-apa. Tetapi sebagai siswa yang bekerja, Anda harus membayar 100%, tetapi Anda tidak perlu membayar uang. Sebagai gantinya, Anda harus menyelesaikan tugas yang diberikan kepada Anda oleh kantor urusan akademik sekolah. Misalnya, menyapu kampus adalah tingkat rendah, bisa juga tugas lain. Ini juga terkait dengan karir keduamu. Tanggulin menanyakan pertanyaan kunci, Paman Guru, apakah biaya kuliah mahal? Shen Yi meliriknya, mahal. Karena di Serek, kamu akan mendapatkan banyak sumber pengajaran yang tidak tersedia di tempat lain. Nilai dari sumber daya ini tidak dapat diukur. Oleh karena itu, tugas yang harus diselesaikan oleh siswa work study setiap tahun sangatlah rumit. Kantor urusan akademik akan mengatur untukmu. Meskipun ini bukan pertama kalinya datang ke sini, ketika mereka berempat datang ke gedung pengajaran utama lagi, mereka tidak dapat menahan keterkejutan dengan kemegahannya. Shen Yi membawa mereka ke kantor urusan akademik untuk menjalani prosedur penerimaan, dan keempatnya dimasukkan ke dalam kelas mahasiswa baru bersama. Jangan mempermalukan siswa yang bekerja. Guru di kantor urusan akademik yang bertanggung jawab atas pendaftaran tampak seperti sarjana berusia 50-an, berkacamata. Setelah menyelesaikan semua formalitas dan mengirimi mereka seragam sekolah hijau tua, guru mengatakan sesuatu seperti ini. Jangan merendahkan siswa yang bekerja. Apa artinya? Tidak peduli seberapa pintar Tanggulin, dia masih tidak bisa mengerti. Beberapa orang meminta bantuan melihat Shen Yi. Shen Yi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, jelas tidak berencana untuk memberitahu mereka apapun. Tugas pertama yang harus kamu selesaikan saat masuk sekolah adalah menyapu Lingbing Square. Selesaikan sebelum gelap hari ini. Guru parubaya berusia 50-an itu berkata tanpa mengangkat muka. Geser kotak? Sekilas, Lingbing Square hampir tidak terlihat. Bersihkan puing-puing, dan sekat tanah alun-alun dengan air, tanpa debu. Jika tidak, kredit Anda akan dipotong. Dengan pesanan ini, mereka menyelesaikan pendaftaran-pendaftaran. Kemudian dia dibawa ke area asrama. Tepatnya, ini adalah area asrama untuk siswa kerja belajar. Bab 288, Perlakuan terhadap siswa studi kerja. Tanggulin awalnya mengira bahwa gedung pengajaran utama perguruan tinggi itu sangat besar dan asrama mereka seharusnya ada juga di sana, tapi sebenarnya tidak. Shen Yi membawa mereka ke rumah di belakang hutan di sisi barat Lingbing Square dan berhenti. Ini adalah asrama untuk murid-murid belajar kerja Anda. Anda dapat menemukannya sesuai dengan nomor rumah dikunci. Anda akan mendaftar secara resmi besok. Lakukan saja apa yang diminta kantor. Aku akan pergi dulu. Shen Yi pergi, meninggalkan 4 orang yang saling menatap. Rumah di depan Anda terlihat terlalu kasar, bukan? Apalagi dibandingkan dengan gedung pengajaran utama di depan Lingbing Square. Ini hampir seperti daerah kumuh. Rumah rendah itu hanya bertingkat 1, dan terlihat jelas agak bobrok, terdapat hutan di depannya, namun rasanya peran hutan ini lebih untuk menghalanginya agar tidak terlihat, agar tidak malu. Ini benar-benar bukan tempat yang nyaman. Bungalow ini sepertinya memiliki lebih dari 20 kamar dengan dinding berbintik-bintik. Beberapa rumah bahkan tidak memiliki jendela kaca, terlihat compang-camping. Dengan nomor dikunci, mereka segera menemukan asrama mereka. Hanya ada satu, ya, laki-laki dan perempuan pun tidak dipisahkan, hanya satu rumah. Rumah itu berukuran sekitar 30 meter persegi. Sepertinya tidak kecil. Tapi hanya ada 2 rangka besi untuk tempat tidur tinggi dan rendah, bahkan papan tempat tidur pun tidak. Lalu, tidak ada lagi. Ada lapisan debu tebal di tanah. 2 buah kaca jendela pecah. Oh, ada hal lain, ada kabel yang digantung di atap, dihubungkan ke bola lampu kecil. Saya tidak tahu apakah itu ornamen atau barang fungsional. Ini terlalu menyedihkan.
Apakah kita benar-benar datang ke Akademi Shrek dan bukan di daerah kumuh? Kata Xie Xie tercengang. Dibandingkan dengan kondisi yang mereka alami ketika mereka berada di Akademi Donghai, ini hanyalah surga dan bawah tanah. Tidak ada kebutuhan sehari-hari. Bahkan bukan tempat tidur yang paling dasar. Ini sungguh. Tang Wulin berkata, jangan mengeluh. Lebih baik bersih-bersih jika kamu punya waktu. Jika kamu datang, kamu akan merasa nyaman. Jelas, mahasiswa yang bekerja tidak semudah itu. Tapi kondisinya memang terlalu buruk. Su Xiaoyan berkata, Kapten, ini hanya satu ruangan, bagaimana kita hidup? Pria dan wanita tidak berciuman atau berciuman. Xie Xie tersenyum, berapa umurmu, dan kamu masih tidak berciuman? Su Xiaoyan mendengus. Dia memandang Guyu di samping. Guyu memandang Tang Wulin. Tang Wulin berdiri di tempat dan berpikir sejenak, karena perguruan tinggi telah mengatur kita di sini, kita hanya bisa menerimanya. Mari kita atur dulu lingkungan dasar kehidupan. Dengan cara ini, semua orang membersihkan tanah bersama-sama. Tutupi kaca dengan sesuatu. Kemudian tarik tirai di tengah untuk memisahkan kedua sisi. Sampai pintu, maka itu dapat dianggap sebagai pemisahan. Untuk saat ini, mari kita lihat ke belakang dan lihat bagaimana kita bisa perlahan-lahan meningkatkannya. Guyu pertama-tama menyatakan dukungannya, oke. Gengsi Tang Wulin di tim masih sangat tinggi, dan semua orang langsung mengambil tindakan. Dengan kemampuannya, membersihkan sebuah ruangan masih sangat mudah. Namun dalam proses pembersihan, mereka semakin merasakan kesulitan mahasiswa kerja belajar. Hanya ada satu pipa air di seluruh areal asrama mahasiswa studi kerja yang dapat menyediakan air bersih. Air panas harus masuk ke gedung pengajaran utama. Area pemandian juga berada di gedung pengajaran utama. Kalau begitu, tidak ada lagi. Tidak ada fasilitas lain. Kantin-kantinnya juga berada di sisi lain gedung pengajaran utama. Dengan berjalan melewati sini, Anda harus melintasi sebagian besar Limbing Square. Mereka berempat bekerja sama dan akhirnya membersihkan kamar. Saya menemukan kain itu lagi dan memblokir jendela. Adapun kain yang digunakan sebagai partisi tidak ada, sehingga baru bisa membelinya nanti. Ayo pergi, ambil air untuk membersihkan Limbing Square. Mereka masih punya tugas belajar kerja hari ini. Limbing Square sangat besar, Anda harus mulai menyapu lebih awal, jika tidak, Anda pasti bisa melakukannya sebelum gelap. Saat mereka berempat kembali ke pipa air untuk mengambil air, pipa air sudah ditempati, seorang remaja kurus berdiri di sana dengan handuk di pundak dan ember di tanah, mengumpulkan air. Melihatnya, keempat Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Terutama Xie Xie, dengan ekspresi terkaya, tanpa sadar menelan ludah. Ini adalah siswa nomor 2 yang mengalahkan Xie Xie hari itu, keberadaan yang kejam dan mengejutkan. Master Roh perang tipe kekuatan yang menakutkan. Setidaknya itu pasti yang paling kuat dari Master Roh 3 cincin yang pernah dilihat Tang Wulin sejauh ini. Bahkan Guyu mungkin tidak bisa mengalahkannya. Semangat bela dirinya terlalu kuat, dan kekuatan teror sepertinya mampu membanjiri segalanya. Tang Wulin membawa ember dan berjalan, mendatangi anak laki-laki itu, tersenyum dan berkata, halo, aku bertemu denganmu lagi. Namaku Tang Wulin. Anak laki itu menatapnya, wajahnya sangat cuek, dan tidak ada yang berlebihan. Ekspresinya hanya mengangguk. Pada saat ini, ember airnya hampir terisi, dia mengambil ember itu, mengangguk ke Tang Wulin lagi, berbalik dan pergi. Mengawasinya pergi, tidak masuk ke asrama siswa belajar kerja, Xie tiba-tiba bertemu terkejut, pria ini juga sepertinya pekerja waktu begitu kuat adalah pekerja waktu yang saya pikir dia di rumah sakit. Tang Wulin jika dengan penuh pertimbangan berkata, ingat apa yang dikatakan dekan kantor urusan akademik hari ini? Dia menyuruh kita untuk tidak mempermalukan siswa yang bekerja. Tampaknya harus ada beberapa rahasia di antara siswa yang bekerja. Mari selesaikan apa yang harus kita lakukan dulu. Direktur tidak mengatakan bahwa Wuhun tidak bisa digunakan untuk membersihkan, kan? Tanya Guyu tiba-tiba. Tang Wulin berbalik untuk melihatnya, tidak. Jika kita tidak menggunakan Wuhun, saya khawatir kita tidak akan dapat menyelesaikan tugas ini sama sekali. Maka tidak perlu mengambil air, saya akan baik-baik saja. Guyu tersenyum sedikit, dan ada pandangan samar di matanya. Lampu menyala. Hah? Mata Tang Wulin berbinar, dia langsung mengerti sesuatu, lalu tersenyum, oke. Guyu berbalik dan berjalan menuju Limbing Square. Tang Wulin dan ketiganya mengikutinya, Xie Xie Su Xiaoyan juga mengerti, dan tiba-tiba tampak sedikit bersemangat.
Guyu berjalan ke sisi Limbing Square sebelum berhenti. Mengambil napas dalam-dalam, sedikit menyipitkan matanya, 3 lingkaran-lingkaran roh muncul dari kakinya. Cahaya cincin roh pertama bersinar, dan gelombang elemen diaktifkan. Dia membuat gerakan memegang dengan kedua tangan, dan cahaya biru kecil mulai mengembun di telapak tangannya. Itu belum berakhir, dan cahaya biru kecil muncul. Cahaya dari dua warna berbeda hampir 50% hingga 50% terkondensasi di telapak tangannya. Guyu tampak sangat tenang, kecepatan pengumpulan cahaya tidak cepat, yang jelas agak lambat dibandingkan dengan pertarungan biasanya. Namun, Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan bahwa elemen yang telah dikondensasi oleh Guyu sangat stabil sekarang, dan jauh lebih stabil dari biasanya. Apalagi, dia belum menggunakan dua kemampuan roh lainnya. Cahaya biru dan cian menjadi lebih kuat, dan secara bertahap melayang di telapak tangannya, berubah menjadi pusaran yang indah. Pusaran itu berputar begitu cepat sehingga biru dan cian bercampur satu sama lain, terlepas dari satu sama lain. Ini adalah perpaduan antara angin dan air. Cincin roh kedua akhirnya menyala, dan kecepatan injeksi cahaya dua warna dipercepat secara instan dengan peningkatan kontrol elemen, dengan basis kultivasi tingkat spiritual dari alam Linghai, di tangan Guyu, kecepatan pusaran air ini menjadi semakin banyak. Cepat, dan semakin besar dan besar. Dalam beberapa saat, tingginya sudah lebih dari 2 meter, dan masih membaik. Cincin roh ketiga bersinar, dan fusi elemen diaktifkan. Kedua warna cahaya itu tidak peduli satu sama lain dan tumbuh kembali dengan cepat. Menggunakan 3 kemampuan roh pada saat yang sama, Guyu tampaknya tidak sulit, dan dia merasa seperti mengendalikan segalanya. Kekuatan spiritualnya benar-benar terlalu kuat. Di level Master Roh 3 cincin, hanya sedikit orang di seluruh sejarah dunia Master Roh yang bisa mencapai alam laut roh. Bab 289 Tang Wulin yang kejam. Pusaran telah berkembang hingga sekitar 5 meter, dan ketiga Tang Wulin merasakan amukannya pada saat itu. Guyu berbisik, "Ayo." Pusaran dua warna biru cian berputar keluar dan jatuh ke arah Limbing Square di depan. Limbing Square awalnya tidak kotor, paling banyak adalah tanah terapung, untuk sampah atau semacamnya, setidaknya tidak terlihat. Segera setelah pusaran itu jatuh ke tanah, pemandangan aneh muncul. Setelah diperiksa lebih dekat, Anda dapat menemukan bahwa tanah yang mengapung di alun-alun dengan cepat terserap olehnya, dan pada saat yang sama, tanah menjadi bersih dan segar seolah-olah telah disikat oleh kuas. Guyu menyatukan cincin roh pertama dan ketiga, hanya menyisakan elemen kemampuan roh kedua untuk dikendalikan, mengikuti pusaran. Kemanapun saya pergi, saya menyapu bersih. Luar biasa. Su Xiaoyan bertepuk tangan dan bersorak. Sungguh menakjubkan. Tang Wulin juga diam-diam mengacungkan jempol. Kemampuan Guyu untuk mengendalikan elemen adalah yang terkuat yang pernah dia lihat. Selain itu, dia memiliki 6 elemen, dan sekarang dia dapat mengintegrasikan banyak elemen, yang membuat serangan dan pertahanannya memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Dapat dikatakan bahwa masa depan Guyu tidak terbatas, dan ini adalah pertama kalinya dalam sejarah seluruh dunia Master Jiwa di mana beberapa kontrol elemen telah muncul. Sejauh ini, dia memiliki 6 elemen: air, api, bumi, angin, cahaya, dan ruang. Ini masih terjadi tanpa menghitung pengaruh variasi atribut air dan atribut es. Dengan begitu banyak atribut, dia bisa melakukan banyak hal. Sama seperti sekarang, jika Anda mengubah 4 orang biasa, bahkan jika Anda tidak dapat membersihkan alun-alun dalam 2 hari, itu akan menjadi lebih bersih dan lebih bersih di bawah sapuan pusaran atribut ganda Feng Shui, dan kecepatan pusaran akan bergerak semakin cepat. Guyu hampir berlari ke belakang, dan pusaran itu mampu menyerap dan membersihkan jarak berdiameter sekitar 20 meter pada saat yang bersamaan. Dengan kecepatan ini, seluruh Limbing Square dapat dibersihkan paling lama dalam 2 atau 3 jam. Tentu saja, premisnya adalah bahwa kekuatan roh dan kekuatan spiritual Guyu dapat bertahan. Fakta telah membuktikan bahwa Guyu bukan manusia super, dan dia mencabut pusaran saat pembersihan sekitar sepertiga. Bawa pusaran air yang telah berubah menjadi biru kehitaman ke tempat pembuangan limbah, mengubahnya menjadi elemen dan jatuh ke dalamnya. Kemudian dia duduk bersila di sisi alun-alun, dan mulai menggunakan meditasi untuk memulihkan kekuatan jiwa yang telah dia konsumsi. Biarkan Guyu melakukannya sendiri, aku merasa sedikit malu. Xie berkata sambil tersenyum. Tang Wulin tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu bisa mengundang kami keluar untuk makan malam-malam ini. Xie berkata dengan marah, jika kamu tidak menghitungmu, aku pasti baik-baik saja. Berapa banyak makanan yang bisa dimakan kedua gadis itu, tapi denganmu, masalah ini lebih serius.
Kamu terlalu enak untuk makan. Tang Wulin tertawa, kamu sangat tidak tulus. Xie mengertakkan gigi dan berkata, oke. Kalau begitu aku akan mengundang semua orang untuk makan malam. Tapi, Anda harus menyelesaikan makan roti kukus hitam Anda sebelum Anda bisa makan bersama kami. Roti kukus hitam bisa sangat mengurangi nafsu makan Tang Wulin, dan tentu saja Anda bisa makan lebih sedikit. Oke. Tugas pembersihan berikutnya sepenuhnya diselesaikan oleh Guyu sendiri. Melihat mereka bertiga tidak bisa membantu, mereka pergi untuk merenovasi asrama. Saat menjalani prosedur penerimaan, masing-masing hanya mendapat 2 seragam sekolah dan kartu ID siswa Akademi Shrek. Kartu itu terbuat dari logam, dengan garis arai pemandu jiwa di atasnya. Guru dari kantor urusan akademik memberitahu mereka bahwa ini adalah ID mereka, dan mereka memerlukan ini untuk pergi kemanapun di kampus. Termasuk meninggalkan kuliah dan kembali kuliah juga. Akademi Shrek tidak seketat yang diharapkan, setidaknya tidak ada batasan akses gratis siswa ke akademi. Faktanya, halaman luar Akademi Shrek pada dasarnya adalah sebuah kota. Semuanya bisa diselesaikan di sini, tidak perlu keluar kuliah dengan mudah. Tang Wulin memanfaatkan waktu Guyu untuk membersihkan alun-alun di sana, keluar untuk membeli beberapa papan kayu, dan meminta Xie untuk menyesuaikan ukurannya dengan belati naga ringan. Semua orang akhirnya mendapatkan tempat tidur. Mereka membawa semua tempat tidur. Beli selembar kain untuk menghentikannya di tengah, dan itu terlihat seperti asrama. Tapi itu dia. Tidak ada lagi peralatan karena ini adalah asrama untuk siswa belajar kerja. Tang Wulin percaya bahwa lebih baik tidak membuat hidup terlalu berbeda dari orang lain. Setidaknya sampai mereka memahami Akademi Shrek, jangan bertindak gegabah. Ia pernah mengamati bahwa di asrama kerja belajar ini, tidak semua kamar dihuni, bahkan hanya 3 atau 4 ruangan yang memiliki tanda hunian. Dari luar, sederhana hingga ekstrim. Ini tampaknya menjadi tradisi siswa belajar kerja, dan mereka jelas tidak cocok untuk dihancurkan. Bahkan jika dia menggunakan kemampuan roh yang begitu cepat untuk membersihkan dan menyelesaikan seluruh tugas pembersihan Lingbing Square, Guyu membutuhkan waktu 4,5 jam penuh sampai selesai di sore hari. Lebih dari 2 jam dihabiskan untuk meditasi. 4 orang tinggal di ruangan itu untuk bermeditasi pada sore hari. Ketika mereka pertama kali memasuki Akademi Shrek, mereka jauh dari pemahaman di sini. Namun tidak ada keraguan bahwa masih ada rasa krisis yang kuat di hati saya. Ada yang terkonsentrasi di sini, tetapi ada jenius terbaik di seluruh benua, meski mereka memiliki bakat luar biasa, tidak akan pernah ada kekurangan keberadaan yang lebih baik dari bakat mereka. Sama seperti pemuda kurus nomor 2 itu, kekuatan tempurnya bukanlah sesuatu yang berani dikatakan oleh 4 orang Tang Wulin yang benar-benar bisa dikalahkan. Hanya dengan meningkatkan diri secepat mungkin dan membuat kekuatan sendiri lebih kuat, dia dapat benar-benar mengakar di Akademi Shrek. Kantin perguruan tinggi sangat besar. Sepertinya semua siswa di halaman luar makan di kafetaria. Aturan untuk siswa kerja belajar berbeda dengan siswa lain. Makanan untuk siswa biasa gratis dan semua makanan disediakan oleh perguruan tinggi. Tetapi siswa belajar kerja perlu membayar, dan yang mereka bayarkan adalah jumlah poin tugas yang mereka dapatkan untuk bekerja di perguruan tinggi dan menyelesaikan tugas. Hari ini adalah hari pertama pendaftaran, dan mereka juga dapat makan makanan gratis. Mulai besok, mereka harus membayar. Mereka pergi ke kantor urusan akademik untuk menyerahkan tugas dan memperoleh 100 poin kontribusi Shrek. Dan kemudian Tang Wulin menemukan bahwa poin kontribusi ini hanya cukup untuk mereka berempat makan pada hari berikutnya. Apalagi mereka juga menghadapi masalah yang sangat merepotkan, atau Tang Wulin sendiri menghadapi masalah seperti itu, yaitu nafsu makannya terlalu besar. Ini bukan prasmanan. Namun, makanan di kafetaria masih cukup enak, bahkan makanan paling biasa pun bisa dibandingkan dengan makanan pertama di Iscinasi Academy. Bagaimana jika ini bisa dimakan secara gratis? Inilah kekaguman Tang Wulin setelah makan siang. Makan malam gratis, jadi suguhan yang awalnya dikatakan Xie secara alami ditunda. Mungkin karena besok akan membayar untuk makan, Tang Wulin menunjukkan kinerja penuh di kafetaria malam ini, yang dimaksud dengan sangat kejam. Dia pertama kali menemukan meja besar, dan kemudian mulai mendapatkan makanan. Kantin Akademi Shrek sangat besar. Cukup untuk menampung 1.000 orang untuk makan pada saat bersamaan. Tang Wulin pergi ke berbagai jendela untuk mendapatkan makanan, dan Shreka menunjukkan bahwa dia tidak perlu membayar malam ini, dan dia secara alami akan mendapatkan makanan dari jendela manapun. Pada awalnya tidak terlihat, tetapi segera,
Ketika piring di atas meja yang dia pilih telah ditumpuk 3 lapis, seseorang berjalan. Yang datang adalah seorang pemuda yang terlihat berusia sekitar 20 tahun dengan wajah muram dan ban lengan merah di lengan kanannya. Saya Xie Pei Chen, siswa dari tim penegak hukum di perguruan tinggi. Anda masuk kelas mana? Mengapa Anda mengambil begitu banyak makanan? Apakah Anda tidak tahu bahwa menurut peraturan sekolah, jika Anda menyia-nyiakan makanan, Anda akan didenda 10 kali lipat jumlah makanan yang terbuang? Tang Wulin berhenti sibuk. Dalam langkah kaki, senior yang baik, saya bisa makan makanan ini. Apa kau bisa memakannya? Apa kau sendirian? Suara Xie Pei Chen tiba-tiba meningkat beberapa poin. Awalnya dia mengira makanan Tang Wulin diambil oleh beberapa teman sekelasnya, lalu semua orang memakannya bersama-sama, namun meski begitu, meja hanya dapat menampung 10 orang, dan beratnya setara dengan 30 orang. Ya, aku bisa melakukannya sendiri. Aku punya 3 teman sekelas untuk makan bersama. Jawab Tang Wulin jujur. Bisakah 4 orang makan begitu banyak? Xie Pei Chen berkata bahwa dia tidak akan percaya apapun. Anda harus tahu bahwa makanan yang disediakan oleh perguruan tinggi sangat bergizi, dan makanan yang kaya nutrisi secara alami akan makan lebih sedikit. Tang Wulin mengangguk dengan serius. Oke, kalau begitu aku akan melihatmu makan. Jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, jangan salahkan aku karena bersikap sopan. Wajah Xie Pei Chen berubah muram, tetapi pihak lain sejauh ini tidak melanggar peraturan sekolah. Dia berdiri di samping dan menatap Tang Wulin. Tang Wulin tersenyum sedikit, menunjukkan gigi putih. Senior, apa menurutmu ini bagus? Ayo kita bertaruh, jika aku bisa makan semua ini, tolong ganggu senior untuk membantuku mendapatkan beberapa. Jika tidak, tentu saja biarkan senior selesai. Bagus. Xie Pei Chen menjawab dengan singkat. Kemudian Tang Wulin mulai. Dia makan dengan tenang, tapi kecepatannya benar-benar luar biasa. Bab 290, tidak peduli di mana. Guyu, Xie Xie dan Su Xiaoyan masing-masing melakukannya dengan makanan mereka sendiri. Aku pergi ke meja berikutnya, sepertinya aku tidak mengenalnya. Tang Wulin juga menahan nafas, hal yang paling dia benci dalam hidupnya bukanlah memberi makan. Perguruan tinggi tidak menyediakan makan gratis, berapa banyak uang dan tenaga. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa makanan ini gratis, saya harus makan semua porsinya besok pagi hari ini. Ketika Xie Pei Chen pertama kali berdiri di sampingnya, dia bisa tetap tenang, tetapi secara bertahap, matanya mulai menjadi tumpul, dan mulutnya mulai terbuka. Orang ini. Apakah orang ini benar-benar manusia? Melihat tumpukan piring yang menumpuk tinggi, dan melihat kecepatan Tang Wulin yang meningkat, dia tanpa sadar menelan seteguk air liur. Segera, siswa lain yang makan juga memperhatikan situasi di sini. Apakah orang ini lahir dari hantu yang kelaparan? Bagaimana dia bisa makan begitu banyak? 1. Ya Tuhan. Kau tidak akan memberitahuku, dia makan piring kosong itu sendirian? Wow, itu luar biasa. Aku paling mengagumi hal semacam ini itu bisa dimakan. Untuk sementara, ada kerumunan orang di sekitar, dan banyak orang berkumpul di kejauhan. Melihat Tang Wulin makan di luar, saya harus mengatakan bahwa cara makannya yang berani dan tidak terkendali benar-benar dapat meningkatkan nafsu makan semua orang. Banyak orang tanpa sadar makan lebih banyak saat melihat makanannya begitu enak. Sun Bae, masalahmu, aku ingin makan teripang di sana, ayo ambil 10 porsi dulu. Terima kasih. Kata Tang Wulin kepada Xie Pei Chen dengan senyuman di wajahnya. Xie Pei Chen berjalan dengan kaku dan membawa 10 piring. Ini adalah ketiga kalinya dia pergi membantu Tang Wulin mendapatkan makanan. Bobot tiap porsinya tidak terlalu banyak, tapi tidak bisa berdiri, piringnya terlalu banyak. Orang ini. Ketika Tang Wulin berteriak kegirangan, kerumunan tiba-tiba berpisah, dan seorang pria paruh baya dengan wajah suram masuk. Melihat tumpukan piring di atas meja, otot wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Sebagai direktur kafetaria, dia benar-benar menerima pemberitahuan hari ini bahwa kafetaria kekurangan makanan. Anda tahu, setiap hari seimbang dan ada beberapa orang kaya. Bagaimana mungkin tidak cukup? Ketika dia melihat seperti apa Tang Wulin saat ini, dia mengerti mengapa ini terjadi. Kapan perguruan tinggi merekrut ember beras seperti itu? Teman sekelas ini, nafsu makanmu jauh melebihi kisaran orang normal. Perguruan tinggi tidak mampu membayar orang sepertimu. Jika kamu memiliki selera makan seperti ini untuk setiap makan, maka aku akan mendaftar ke perguruan tinggi dan menghapus Anda berhak mendapatkan makanan gratis, kata guru paruh baya itu. Tang Wulin tertegun sejenak, guru, jangan khawatir,
Saya adalah seorang siswa yang bekerja, dan saya tidak bisa makan dengan cara ini besok. Ini adalah makan malam gratis yang terakhir. Tidak bisakah kamu tetap kenyang? Seorang siswa yang bekerja. Begitu tiga kata ini keluar, Tanggulin dengan jelas menemukan bahwa semua siswa yang mengawasinya secara tidak sadar menunjukkan rasa terkejut. Kemudian dia mundur dengan cepat, dan tidak ada yang memperhatikan dia makan lagi. Guru juga terlihat linglung. Ternyata dia adalah siswa yang bekerja. Nah, kamu bisa makan. Setelah berbicara, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu adalah seorang siswa yang bekerja? Xie Peichen berkata dengan marah. Apa yang terjadi dengan siswa kerja belajar? Tanggulin bertanya dengan curiga. Xie Peichen mendengus, berbalik dan pergi, mengabaikannya. Sepertinya siswa yang belajar kerja ini benar-benar punya cerita. Hati Tanggulin bergerak sedikit, dan dia sudah memiliki perasaan yang tidak jelas. Tentu saja, ini tidak mempengaruhi kelanjutan makannya. Makanan ini jelas merupakan makanan paling menyegarkan yang pernah dia makan. Mungkin karena lapisan kedua segelnya rusak, nafsu makan Tanggulin tampaknya telah meningkat satu tingkat dibandingkan sebelumnya. Di penghujung makan, bahkan dia sendiri merasa malu. Ada lebih dari 20 jendela di kantin, dan makanan di satu jendela bersih untuknya. Apa kau belum kenyang? Ayo makan ini untukmu. Ketika seorang gadis yang terlihat tidak jauh lebih tua darinya lewat, meletakkan roti di piringnya, lalu pergi tanpa suara, sambil berjalan. Bergumam, sungguh menyedihkan, aku bahkan tidak punya cukup makanan. Ini yang pertama, tapi bukan yang terakhir. Setelah beberapa saat, siswa lain datang dan meletakkan roti di piringnya. Sudut mulut Tanggulin bergerak-gerak. Apa ini oke? Tiba-tiba, matanya sedikit berbinar. Sepertinya kamu tidak harus menyelesaikan tugas akademi jika ingin full. Tenangkan selera Anda. 100 poin kontribusi tidak cukup untuk satu kali makan, itu hanya 5 atau 6 dari nafsu makan normal. Dia telah melihat harga dari berbagai jendela di kantin, dan setidaknya diperlukan 10 poin kontribusi. Dan hanya 1000 poin kontribusinya hampir dimakan. Jika Anda membayarnya sendiri, Anda tidak mampu membelinya. Ketika dia keluar dari kantin, Tanggulin memiliki nafsu makan yang mengejutkan, tubuhnya sedikit terguncang, dan dia makan terlalu banyak. Kapten, ada yang bisa kita lakukan? Xie berkata dengan wajah aneh, aku khawatir seluruh halaman akan mengenalimu sekarang. Tanggulin memelototinya. Berkata, bisakah kamu makan sebagai santapan? Tahukah kamu betapa tidak nyaman rasanya lapar? 3. Ya, kamu memperlakukanku seolah-olah aku tidak mengatakannya. Tanggulin berkata, aku ingat, seseorang berkata bahwa mereka akan mengundang kita untuk makan malam. Ayo pergi. Kamu, apakah kamu masih bisa makan? Xie menatapnya dengan tercengang. Tanggulin terkekeh, ketika saya sampai di tempat itu, saya hampir bisa mencernanya. Bahkan, dia merasakan perasaan aneh di hatinya sekarang. Dia menemukan bahwa darah di tubuhnya mendidih sangat kuat selama makan sebelumnya, dan selama proses perebusan, dia merasakan perasaan berapi-api di sekujur tubuhnya. Perasaan ini seperti dia telah bergabung dengan Raja Naga Emas di tubuhnya setelah segel kejut. Intinya, tubuhnya sendiri yang paling tahu. Tanggulin dengan jelas merasakan bahwa darah di tubuhnya menjadi lebih kuat di bawah aksi makanan bergizi tinggi dalam jumlah besar, dan darah yang kuat membuat pembuluh darahnya tampak lebih lembut. Mungkin, makan ini adalah cara kultivasi untuk diri saya sendiri. Itu sebabnya dia meminta Xie untuk melanjutkan perawatannya, dan dia juga ingin melihat perubahan apa yang akan terjadi pada kekuatan ki dan darah di tubuhnya. Tidak banyak kesempatan untuk makan begitu banyak makanan bergizi tinggi sekaligus. 1. Kamu menang. Lupakan saja makan. Berbalik dan patahkan perutmu. Aku mengajak semua orang untuk minum. Ngomong-ngomong, kita juga berkeliling di halaman luar. Ini kota. Kita belum ada sejak kita datang. Xie tersenyum. Bagus. Usulannya disetujui oleh Su Xiaoyan dan Gu Yu pada saat yang bersamaan. Mereka berempat keluar dari Lingbing Square dan berjalan ke jalan yang sangat ramai yang tampak terang benderang. Setelah berjalan tidak jauh, mereka melihat fasad depan yang sangat hidup. Di mana itu? Su Xiaoyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Xie melihatnya dan berkata, sepertinya itu tempat untuk minum minuman. Minumlah. Jadi ada minuman di kota Shrek? Ayo minum, jus atau semacamnya. Oke. Aku ingin makan es krim. Su Xiaoyan berkata dengan riang.
UU membaca www.uukanshu.com. Drink bar sangat ramai, setidaknya 80% tamunya sudah pernah berkunjung, banyak dari mereka yang mengenakan seragam akademi Serek. Pelayan sangat sibuk selama berjalan. Tanggulin dan yang lainnya akhirnya menemukan meja dan duduk. Saya menelepon pelayan dan memesan jus dan es krim. Untuk hal-hal seperti es krim, perempuan selalu tidak punya perlawanan. Bahkan seorang gadis dengan kepribadian aneh seperti Guyu juga sama. Begitu es krimnya habis, kedua gadis itu dengan senang hati memakannya. Apa yang kamu lihat? Tanggulin menyesap jus jeruk dan menyentuh Xie yang sedang melihat sekeliling di sampingnya. Xie berkata sambil tersenyum, aku melihat apakah ada senior yang cantik. Untuk mempersiapkan kedewasaan kita di masa depan. Tanggulin bertanya dengan bingung, persiapan apa?